Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu, guru, Bapak Ibu wali murid dan teman-teman di kegiatan kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya Bapak Ibu ya. Webinar penguatan hasil psikotes Grip Learning SMAN 50 Jakarta. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu wali murid ini di tengah kesibukannya menyempatkan untuk bergabung hadir di webinar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan tak lupa pula kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid yang sudah menyempatkan juga join. Yang sudah menyempatkan join untuk mengikuti webinar pada hari ini. Baik, izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 50 Jakarta, Bapak Ibu para wakil kepala sekolah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu wali kelas, terima kasih banyak. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, agar kegiatan kita diberikan kelancaran, mari sama-sama kita buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA 50 Jakarta yang hari ini akan diwakilkan oleh Pak Mukhlis. Izin kepada Pak Mukhlis dengan segala hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kanova sudah memberi kesempatan kepada saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukhlis. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia. Yang terhormat ya kakak-kakak dari GCI ya, Generasi Cerdas Indonesia, Bapak Ibu guru SMA 50 Jakarta, para orang tua kelas 10, kemudian anak-anakku sekalian ya kelas 10. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kesempatan yang diberikan ya, utamanya adalah nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat sehat walafiat itu kita masih bisa berkumpul di media Zoom ini ya, dalam rangka kita sama-sama mendengarkan ya hasil dari psikotes Grip Learning. Sebelumnya Pak Leonardi Maisa selaku kepala sekolah sedang berhalangan karena ada tugas dari dinas ya yang tidak bisa ditinggalkan. Memang rencananya awalnya dia ingin hadir ya, join di Zoom ini. Nah, terkait dengan hasil psikotes ya Grip Learning ini ya, apa sih tujuannya? Ya, itu salah satunya adalah untuk mengetahui ya. Jadi psikotes itu kan bukan ujian ya, Ibu ya, bukan ujian, tapi ingin mengetahui gambaran utuh ya, secara menyeluruh, gambaran kepribadian ya, karakternya seperti apa dan seterusnya. Tapi nanti lebih jelasnya dijelaskan atau dipaparkan oleh psikolog ya dari rekan GCI. Yang jelas kita perlu mengetahui ya kepribadian dari masing-masing peserta didik kelas 10. Kenapa? Karena nanti di kelas 11 itu tidak ada lagi penjurusan ya. Tidak ada jurusan IPA, tidak ada jurusan IPS karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Artinya apa? Di kelas 11 itu peserta didik dipersilakan ya sesuai dengan potensi dan minatnya. Ya, bakat, minat semua ditentukan, itu memilih mata pelajaran pilihan ya. Nanti dipersilakan kepada siswanya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan bertanya kepada BK. Yang jelas di kurikulum ini tidak ada kelas
atau penjurusan, tidak ada jurusan IPA, tidak ada jurusan PS. Jadi berdasarkan mapel pilihan. Seperti itu. Jadi saya harapkan ya Bapak Ibu ya selaku orang tua bisa menyimak dengan sungguh-sungguh ya, dan hasil ini sebagai apa ya, gambaran, sebagai pedoman kira-kira putra putri Bapak Ibu ini kemana ini ya, dasar sebagai memilih mata pelajaran pilihan atau kedepannya memilih jurusan pada saat kuliah ke depan. Jadi ini sebagai acuan ya, mohon sebagai bahan pertimbangan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah didiskusikan, tapi mohon maaf kalau misalkan saya juga ada kerjaan yang tidak bisa tinggalkan ya. Nanti di tengah jalan mungkin saya undur diri. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Mukhlis yang hari ini sudah mewakilkan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan di kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Mukhlis, semoga sehat selalu. Baik, saya izin melanjutkan Bapak Ibu. Nah, kegiatan kita hari ini adalah temanya penguatan hasil psikotes grip learning nih Bapak Ibu. Seperti yang tadi disampaikan Pak Mukhlis, bahwasanya ini sebagai acuan ya Pak ya, acuan nanti kira-kira siswa-siswinya diarahkan kemana. Tapi kita harus tahu dulu nih, minat siswanya di mana nih, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu tadi saya sampai lupa untuk perkenalan. Baik, mohon izin perkenalkan saya Nova dari tim Generasi Cerdas Indonesia yang hari ini berkesempatan bertemu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, dan bertemu kembali dengan teman-teman SMN 50 Jakarta. Baik, Bapak Ibu, kami dari Generasi Cerdas Indonesia, kami punya salam khasnya nih Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang bisa on cam, yang mungkin koneksi internetnya memungkinkan untuk on cam, boleh untuk on cam Bapak Ibu, boleh juga di-unmute mikrofonnya, karena hari ini saya mau dengar dulu nih suara semangat dari Bapak Ibu dan suara semangat dari teman-teman yang di sekolah nih. Boleh di-unmute mikrofonnya, boleh di-on cam juga. Nah, baik. Izin Pak Mukhlis. Jadi kalau dari generasi itu ada salam khasnya Bapak. Kalau nanti ditanya, apa kabar SMAN 50 Jakarta hari ini? Mohon untuk jawab Bapak Ibu pakai gerakan cerdas, antusias. Bisa ya Bapak Ibu ya? Izin ya? Oke. Yang belum on cam, boleh on cam. Boleh unmute juga mikrofonnya. Teman-teman di sekolah sudah ini unmute mikrofonnya. Sudah. Oke, keluarin suara semangat nih ya pagi hari ini ya. Izin saya tanya, apa kabar SMAN 50 Jakarta hari ini? Cerdas, antusias. Baik. Boleh lagi mikrofonnya. Baik. Bapak Ibu, seperti tema kita hari ini, penguatan hasil psikotes grip learning. Nah, Kanova, siapa nih narasumbernya gitu? Siapa yang akan menjelaskan? Yang tentunya bukan saya, Bapak Ibu. Baik, hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber, wanita cantik. Wah, beliau adalah lulusan Psikologi UIN Jakarta. Beliau juga CEO Ruang BK dan founder konselormuda.id. Dan beliau juga mengajar di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Sudah bergabung bersama kita Kak Vika Soraya. Assalamualaikum Kak Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nova, suaraku aman Kak? Izin Kak dengar dengan jelas. Alhamdulillah, Masya Allah. Siap. Kak Vika sudah ready hari ini Kak untuk sharing bersama Bapak Ibu wali murid, bersama teman-teman juga, dan juga ada Bapak Ibu guru nih Kak Vika. Insya Allah siap. Tapi alhamdulillah ini ditemenin sama MC hebat, cantik Kak Nova nih teman-teman. Masya Allah. Terima kasih Kak Nova. Terima kasih kembali Kak Vika. Baik, Bapak Ibu, izin Kak Vika sebelumnya, mungkin nanti dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya sama Kak Vika, boleh ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan ada sesinya sendiri, nanti kita akan buka sesi. Jadi ini sesi pertama kita menyampaikan dulu dari Kak Vika mengenai penguatan hasil psikotes grip learning ini, lalu nanti ada sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu boleh tanya secara langsung ataupun melalui kolom chat. Oke, baik kalau begitu langsung saja izin kepada Kak Vika, dipersilahkan.
Terima kasih banyak Kak Nova. Mohon izin share screen ya, Kak Nova dan teman-teman semua. Bismillah. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, semuanya semangat banget loh Kak Nova, jadi terkesan nih Kak Vika. Kak Vika coba mau, luar biasa. Kak Vika mau dengar semangatnya semua ya teman-teman ya. Kalau Kak Vika bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke, siap semua? Kak Vika mau tanya? Siap Kak Vika. Mantap. Semangat pagi. Pagi. Wow, Masya Allah. Luar biasa sekali ya, SMA 50 Jakarta. Luar biasa, semangat semua. Hebat semua. Sayang, Kak Vika mohon izin yang sudah bersuara, tolong di-mute lagi ya, Nak ya. Terima kasih banyak untuk semua. Izin yang Kak sudah Vika. bekerja. Iya Kak, boleh. Boleh. Nanti biar suaranya terdengar dengan jelas, suara Kak Vika terdengar dengan jelas di Bapak Ibu, wali murid dan teman-teman di sekolah. Izin nanti saya mute partisipannya ya Kak ya. Jadi nanti iya, boleh. Ini satu arah. Siap Kak, Insya Allah siap. Terima kasih banyak Kak. Karena tadi satu arah ya, Kak Vika mohon izin karena di sini rame banget nih di SMA 50 Jakarta agar fokus. Setelah kita membuka dahulu, Kak Vika izin Kak Vika, boleh di-unmute dulu? Alhamdulillah, terima kasih Kak Nova. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu silaturahim ya teman-teman bersama Generasi Cerdas Indonesia dan SMA Negeri 50 Jakarta. Dan juga yang terhormat yaitu adalah Bapak Kepala Sekolah SMA N50 Jakarta, Bapak Leonardi Maisa MPD. Salam hormat untuk Bapak, semoga sehat selalu. Dan juga Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tadi mohon izin ada Pak Hassel dan Pak Muklis beserta Bapak Ibu Guru jajaran dari SMA 50 Jakarta. Mudah-mudahan senantiasa Tuhan berkati, Tuhan jaga selalu dalam penjagaan terbaiknya. Amin, insya Allah. Dan juga yang kami sayangi, yang kami hormati, Bapak Ibu wali murid dari Ananda SMA 50 Jakarta. Terima kasih banyak Bapak Ibu wali murid yang sudah berkenan hadir untuk kita sama-sama berdiskusi untuk kebaikan dan tumbuh kembang anak kita bersama. Dan juga anak-anakku yang Kak Vika banggakan. Luar biasa, on cam-nya banyak banget, bahkan rame-rame. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya sekadar pertemuan formalitas ya teman-teman, namun mudah-mudahan dari ini menjadi kebaikan yang terus mengalir untuk teman-teman. Karena kebaikan, karena apa nih Kak Vika? Karena kita mengenal diri kita sendiri. Dan sebelum kita mulai, meskipun tadi sudah dibaca berdoa dengan basmalah ya, Kak Vika mau menyampaikan nih teman-teman, bahwa dalam teori psikologi, ternyata nih teman-teman, yang namanya belajar itu adalah ketika adanya perubahan perilaku. Kak Vika ulangi sekali lagi, makna belajar adalah ketika adanya perubahan perilaku. Jadi kalau teman-teman cuma sekedar dari nggak tahu, jadi tahu, itu bukan belajar, Nak. Atau teman-teman cuma sekedar mencatat, itu juga bukan belajar loh. Ternyata belajar itu adalah ketika adanya perubahan perilaku. Bukan hanya sekedar dari nggak tahu jadi tahu, tapi kita aplikasikan ke dalam kehidupan. Maka dari itu kita minta tolong sama Tuhan, kita minta bantuan sama Tuhan. Yang hari ini kita mau bahas yaitu adalah penguatan hasil tes psikotes Grip Learning SMA N50 Jakarta. Itu tidak hanya sekedar kita tahu doang, atau tidak sekedar kita mencatat doang, namun benar-benar Tuhan bantu kita untuk mempraktekannya dari makna-makna hasil tes tersebut. Amin, insya Allah. Bagi anak-anakku yang beragama Kristiani, maupun Katolik maupun Protestan, Hindu, Buddha, dan seterusnya, maka disilakan berdoa kepada Tuhan. Bagi Muslim kita doa bareng-bareng ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mohon berikanlah kami keluasan dalam memahami ilmu dan mohon jadikanlah ilmu kami sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita mempraktekannya ke dalam kehidupan. Yes, penguatan hasil psikotes grip learning. Nah, ini yang mau Kak Vika bahas dulu nih sebelum kita bahas hasilnya Justin kayak gimana sih? Hasilnya Tegar kayak gimana sih? Hasilnya teman-teman kelas 10-6 kayak gimana sih? Dan seterusnya. Kita bahas dulu. Kenapa ya? Kok penting banget kita membahas mengenai hasil psikotes grip learning bersama generasi cerdas Indonesia? Karena Nina, ternyata menurut penelitian, riset yang dilakukan oleh Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, menunjukkan bahwa mayoritas atau lebih dari 60% lulusan sarjana di tanah air bekerja di area yang tidak sesuai dengan jurusannya. Wah, itu angka yang besar sekali ya, Nak ya. 60% dari sarjana S1 di Indonesia kerjanya nggak sesuai sama jurusannya waktu dia kuliah S1. Kenapa? Kok bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah, ada di next slide. Karena ternyata, Nak, 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Wow, ini adalah riset yang dikemukakan oleh Survei Indonesia Career Center Network atau ICCN pada tahun 2017. Ternyata kalau 87% berarti dari 100 orang, ada 87 orang yang salah jurusan. Wah, itu angka yang besar ya sayang ya. Ternyata pantesan nih, kenapa ya? Kok orang kerjanya nggak sesuai dengan jurusannya dia, nggak sesuai dengan passionnya. Ternyata waktu ngambil S1-nya, itu nggak sesuai minatnya dia. Waktu S1-nya nggak ngambil jurusan yang dia minati. Wah, jadinya ketika bekerja pun dia nggak minat. Makanya ya udah deh, kalau S1-nya aku salah jurusan, yang penting aku waktu aku S2 atau waktu aku berkarir, aku nggak mau salah jurusan. Nah, karena teman-teman di sini masih kelas 10 ya, Nak ya, masih ada waktu untuk kita mempersiapkan agar di sini Vika lihat ada Justin, ada Miss Rina, ada Akila, ada juga teman-teman semua nih satu kelas dari kelas 10-7 dan semuanya. Yuk kita sama-sama ikhtiarkan, usahakan agar kita mengenal diri kita supaya nanti ketika kita kuliah sesuai yang Justin pengen banget, sesuai yang Tegar banget. Dengan cara apa? Ya ini kita membahas hari ini, yaitu dengan cara kita mengenal hasil psikotes grip learning. Semoga Tuhan berkati kita, semoga Tuhan bantu kita. Nah, untuk psikotes grip learning ini teman-teman, sebelum ke arah sana, Kak Vika mau menjelaskan bahwa ternyata kalau kita mau ngambil jurusan, itu tuh ada metodenya loh yang tepat. Sekali lagi, Kak Vika mau menyampaikan, kalau kita mau mengambil suatu jurusan, kita itu harusnya ada metode yang tepat loh, konsep yang tepat ketika kita mau ngambil jurusan. Kebanyakan orang di Indonesia adalah mereka, yaudah deh aku mau ngambil jurusan ini deh, tanpa tahu prospek karirnya seperti apa, tanpa tahu kira-kira yang aku kerjakan ketika jadi mahasiswa teknik sipil apa aja ya, kira-kira yang aku lakukan ketika jadi mahasiswa psikologi apa aja ya. Taunya cuman, aku pengen ngambil psikologi, aku mau ambil teknik sipil, tanpa kita tahu kuliahnya ngapain aja. Wah, itu rasanya kurang tepat ya teman-teman. Selagi anak-anakku, adik-adikku ini masih kelas 10, masih ada waktu 2 tahun lebih, bahkan ada waktu 5 semester lagi untuk lebih mengenal diri, maka kita persiapkan sebaik-baiknya. Ada juga nih misalkan, Nak,
Dia mau ngambil yang penting aku masuk UI deh. Yang penting aku masuk Unpad. Yang penting aku masuk UGM. Yang penting aku masuk Universitas Andalas dan seterusnya. Tanpa kita tahu apakah jurusan yang kita ambil itu kita banget atau enggak. Wah, mohon maaf, Kak Fika agak tegas ya untuk ini. Sayang banget, Nak. Kalau kita kayaknya akan merugi kalau kita cuman kepingin untuk ngambil jurusan aja. Kalau kita pengen ngambil universitas aja gitu. Yang penting bagus, yang penting negeri. Tapi padahal itu nggak sesuai dengan passion kita. Nah, alangkah lebih baiknya kita mengambil jurusan yang kita inginkan, lalu itu ada di negeri, kita berjuang. Kebetulan Kak Vika ketika kuliah dapat SNMPTN undangan, jadi nggak perlu ikut tes-tes lagi di negeri, dan kebetulan juga di Fakultas Psikologi, fakultas yang sekarang menurut Indonesia adalah fakultas favorit kedua, itu Kak Vika juga tidak tiba-tiba ingin ngambil psikologi, tapi Kak Vika tanya dulu ke dalam diri, Kak Vika sukanya apa ya? Kak Vika cocoknya apa ya? Nah, itu juga bisa terjawab nih dari hasil psikotes. Bukan tiba-tiba cuma gara-gara kita kepengen suatu jurusan, tapi kita mengabaikan tentang kita tuh cocoknya ada di mana. Nah, jadi konsep yang tepat, Nak, dalam kita mengambil jurusan dan universitas adalah yang pertama adalah mengenal diri. Mengenal diri ini prosesnya panjang banget, Nak. Namun insya Allah mudah-mudahan akan terbantu dengan hasil psikotes ini. Tapi mohon Kak Vika mau minta tolong nih, tidak hanya mengandalkan hasil psikotes hari ini ya, Nak. Kamu tetap harus lebih mengenal diri kamu, sering-seringlah ngobrol dengan diri kamu. Coba deh, tanyakan ke dalam diri. Teman-teman lebih sering ngobrol sama teman sekelasnya, lebih sering ngobrol sama sahabatnya, atau sama diri sendiri? Nah, kalau teman-teman ternyata selama ini sering banget ngobrol sama orang lain tapi jarang ngobrol sama diri sendiri, maka yuk kita asah diri kita untuk sering komunikasi dengan diri kita. Karena sesungguhnya Tuhan yang Maha Pengasih sudah memberikan hati kecil untuk kita, untuk mengarahkan ke kita. Bahkan ketika hati kecil ini kita asah, kita bakal tahu loh, kapan kita ke kanan, kapan kita ke kiri, kapan kita melangkah, dia itu akan memberikan arahan untuk kita. Seperti misalkan nih Kak Vika yang ngambil psikologi. Kan itu mirip-mirip ya sama sosiologi. Kalau Kak Vika sering ngobrol sama diri Kak Vika, lalu Kak Vika tanyakan ke dalam diri Kak Vika, kira-kira ngambil psikologi atau sosiologi ya? Ternyata hati kecil Kak Vika misalkan bilang kayak gini, kamu kan sukanya interaksi sama per orang ya Vika ya? Sedangkan kalau psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari ketika person to person, orang ke orang. Sedangkan sosiologi itu adalah membicarakan masyarakat umum. Nah, ketika Kak Vika sering ngobrol dengan hati kecil Kak Vika, akhirnya Kak Vika yakin nih ngambil yaitu adalah ngambil psikologi. Karena ternyata Kak Vika juga senang nih untuk interaksi orang ke orang. Dan itulah yang dilakukan oleh psikolog konseling, orangnya satu, atau konseling kelompok maksimal 5 orang, nggak akan terlalu banyak. Begitulah cara kerja psikologi. Sama juga, coba teman-teman asah, sering-sering ngobrol nih sama diri teman-teman, kira-kira aku maunya apa? Kira-kira aku butuhnya apa? Meskipun hari ini kita akan bahas tentang hasil psikotes grip learning, namun nggak hanya cukup di situ ya, Nak. Kamu harus tetap ngobrol sama diri kamu dan tanyakan apakah pilihan ini adalah pilihan yang tepat. Kalau hati kecil kamu memberikan arahan yang tepat, lalu sesuai dengan hasil grip learning, wah artinya matching nih antara yang kamu inginkan sama hasil psikotes. Tapi kalau misalkan nanti hasil psikotesnya kok kayaknya nggak aku banget, bisa jadi karena kita belum mengenal diri. Maka dari itu yuk kita asah untuk kita mengenal diri kita. Kenapa? Hasil psikotes itu tergantung loh jawaban kita. Gimana hasil psikotes mau benar kalau kita aja ragu menjawabnya. Jadi kuncinya adalah kita tanyakan ke dalam diri, kita sering ngobrol sama diri, kita sering komunikasi sama diri. Kira-kira aku butuhnya apa dan aku minatnya apa, aku bakatnya apa dan seterusnya. Dan lebih lanjut tadi Kak Vika akan bahasnya di grip learning untuk memudahkan teman-teman. Insya Allah semoga Allah bantu.
Dan setelah mengenal diri, kita mengenal aktivitas-aktivitas yang disukai. Kok penting sih Kak Fikah kita mencari tahu nih aktivitas-aktivitas yang kita sukai? Karena jawabannya adalah yang namanya berkarir, yang namanya berprofesi, yang namanya bekerja, itu pasti nggak mikir doang, nggak? Pasti nggak diem-diem aja. Pasti akan melakukan sesuatu. Misalkan, kebetulan Kak Fika nih guru BK, tadi Pak Hasel kalau nggak salah ya, guru BK juga. Nah, sebelum kita memutuskan jadi guru BK, coba bayangkan kalau Kak Fika ternyata orangnya nggak suka interaksi sama orang, Kak Fika lebih suka interaksi ngelihat sama mesin, atau sama angka-angka. Wah, kayaknya nggak cocok Kak Fika nih jadi guru BK. Tapi ketika Kak Fika senang mendidik, Kak Fika senang berinteraksi, Kak Fika senang mendengarkan, senang juga untuk mengkonseling orang, cocok jadi guru BK. Kenapa? Karena aktivitas yang Kak Fika sukai sama seperti aktivitas yang dilakukan di profesi tersebut. Jadi, sebelum kita memutuskan jurusan apa yang mau kita ambil, kita tanya dulu ke dalam diri, aku tuh sukanya ngapain ya? Kira-kira aktivitas yang aku suka itu adanya di jurusan apa ya? Contoh lagi. Adik Kak Fika suka banget debat. Suka banget sama ilmu-ilmu di pemerintahan. Terus sekarang ngambil jurusan hukum dan sudah lulus di hukum universitas negeri. Dan kenapa akhirnya cocok jadi bidang hukum dan alhamdulillah juga jadi ketua BEM di Fakultas Hukum saat itu? Karena apa yang adik Kak Fika sukai itu sesuai dengan apa yang dilakukan di jurusan hukum. Nah, pertanyaannya, kamu udah kenal belum aktivitas-aktivitas yang kamu sukai? Kalau belum, yuk asah kamu ngobrol, komunikasi sama hati kecil kamu. Komunikasi sama adik kecil ini kamu bisa lakukan loh ketika bagi yang muslim, ketika sholat, setelah sholat minta doa kepada Allah, minta tolong sama Allah. Bagi yang beragama Kristiani, Katolik, bisa tanya ke romonya, minta bimbingannya. Bagi yang Protestan, bisa juga komunikasikan, tanyakan, minta konsultasi kepada pendetanya dan seterusnya. Ketika di gereja kita doa sama Tuhan. Sembari kita mengenal diri kita, tak terlepas itu juga ikatannya dengan kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita tanyakan kepada Tuhan, kita minta bantuan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita semua memiliki yang namanya fitrah, nak. Yang namanya ikan nggak mungkin terbang. Yang namanya burung nggak mungkin berenang. Sama juga, kalau kamu minatnya A, ya nggak bisa dipaksa B. Ya A aja. Kalau Kak Fika minatnya C, ya nggak bisa dipaksa Z, yang memang C aja. Maka dari itu, agar nanti nggak ada keterpaksaan dalam menjalani kuliah, harus cari tahu dulu apa yang kita suka, baru cari tahu itu ada di jurusan apa. Itulah baru yang tepat. Dan setelah itu pilih dan putuskan jurusan yang sesuai aktivitas-aktivitas yang disukai atau passion. Ini penting banget ya, Nak, untuk kita memutus mata rantai yang tadi udah Kak Fika sebutkan. Banyak orang yang salah jurusan. Banyak orang yang mereka akhirnya bekerja di tempat yang nggak sesuai dengan mereka minati. Karena apa? Karena salah ngambil jurusan waktu semester awal. Seperti itu ya, Nak. Sekarang Kak Fika lanjut, bismillah. Yaitu adalah setelah kita bahas tentang konsep utamanya, kita mau bahas terkait hasil grip learning-nya. By the way, hasil grip learning ini udah Kak Fika sampaikan ya ke Kak Nova. Nanti boleh Kak Nova dan juga Bapak Ibu mintakan ke Generasi Cerdas Indonesia karena materi Kak Fika free untuk teman-teman baca. Bismillah. Nah, teman-teman, di grip learning ini tuh banyak sekali pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada yang namanya gaya belajar tipologi. Lalu ada yang namanya preferensi sensori anak. Lalu ada yang namanya kecerdasan ganda. Dan juga ada ringkasan pembelajaran dan minat karir. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu adalah gaya belajar tipologi. Silakan teman-teman lihat ya, ada di slide. Nah, gaya belajar tipologi ini, yaitu adalah Tuhan
sudah memberikan kita berkat. Tuhan sudah memberikan rahmat kepada kita berupa panca indera. Panca indera seperti namanya panca, ada 5 indera. Nah, panca indera kita ini ternyata tuh ada fungsinya loh teman-teman. Salah satu yang teorinya adalah ada yang namanya tipologi, yaitu MBTI. Yang buat adalah Myers dan Briggs. MBTI. MB itu adalah Myers dan Briggs. Myers-Briggs Types Indicator, singkatan dari MBTI atau MBTI. Mungkin Kak Vika yakin nih teman-teman ada yang udah pernah tes ya sebelumnya, sebelum di Grip Learning. Namun yang udah di Grip Learning boleh dicek juga nih hasilnya. Kira-kira apa nih hasilnya? Apa kamu ENFJ? Apakah kamu ESTP? Apakah kamu ISFJ dan seterusnya? Udah tahu belum maknanya? Kalau belum Kak Vika jelaskan ya. Ada 4 variabel utama. Kita lihat ya nih, ada 4 huruf utama. E, N, F, J. E1, N2, F3, J4. Ada 4. I, N, T, P juga ada 4 huruf. Masing-masing ini punya variabelnya 2. Nah, Kak Vika menjelaskan per masing-masing ini. Ada 16 tipologi kepribadian kita. Manakah yang kamu? Yuk kita bahas. Yang pertama, ada yang paling depan ada yang huruf E, ada huruf I. E adalah extrovert. I adalah introvert. Variabel yang pertama dimensinya ada 2, E versus I. Extrovert versus introvert. Apa sih bedanya? Boleh dong dikirim di kolom chat menurut teman-teman. Nah, bedanya extrovert dan introvert bukan tentang orang ekstrovert itu lebih banyak temennya, mudah bergaul. Bukan berarti orang introvert dia nggak mudah bergaul, dia penyendiri, dia kesepian, bukan itu ya nak bedanya. Beda orang ekstrovert dan introvert adalah sumber energi yang didapatkan. Sekali lagi, sumber energi yang didapatkan. Kalau orang ekstrovert mendapatkan dari X, dari luar. Kalau orang introvert mendapatkan dari in, di dalam, dari dalam. Jadi kalau orang ekstrovert mendapatkan sumber energi dari luar dirinya, dan orang introvert mendapatkan energi dari dalam dirinya. Maka dari itu nggak heran, ada teman-teman kita yang ekstrovert, dia tuh kok mudah bergaul banget, kok dia banyak teman banget, kok dia tuh temennya ada di mana-mana ya, ada di 10-1 iya, 10-2 iya, 10-3 iya, 10-5 juga iya, banyak banget lagi pada suka nyamannya, pada seterusnya. Bisa jadi teman kita memiliki ekstrovert karena dia mendapatkan energi ketika berinteraksi sama orang. Namun bukan berarti orang introvert nggak bisa interaksi sama orang, bukan. Tapi ketika berinteraksi sama orang, orang introvert akan mudah lelah. Misalkan nih, 4 jam nongkrong, terus habis nongkrong tuh dia bakal lelah. Aduh, capek banget. Aduh, kok habis nongkrong, habis ketemu banyak orang, kok kayaknya pengen menyendiri ya. Nah, itu orang introvert. Kenapa? Karena dia dapat sumber energi dari dalam diri. Kalau dia sering-sering keluar, itu akan ngebuat dia capek. Nah, namun bukan berarti orang introvert nggak bisa bergaul. Bisa bergaul. Kak Vika punya teman, dia MC profesional, dia bakal sering banget ngisi per-MC-an di kementerian, pemerintahan, dan seterusnya. Meskipun dia introvert, tapi dia sering ketemu banyak orang. Tapi ketika habis nge-MC, dia bakal butuh waktu tuh untuk sendirian. Dia bakal butuh waktu nih untuk charge energinya. Nah, kalau orang ekstrovert kebalik. Misalkan nih, awal-awal corona, kan kita ada social distancing ya, Nak ya. Ada isolasi mandiri. Wah, itu berat banget buat orang ekstrovert pas nggak ketemu orang. Aduh, pengen main. Aduh, pengen banget deh interaksi sama teman-teman langsung. Tapi gara-gara pandemi nih, gara-gara aku nggak ikut
yang namanya bisa keluar-keluar gara-gara udah di stop, gak boleh keluar-keluar. Ternyata itu ngebuat dia rasa dan gelisah. Karena apa? Karena dia orang ekstrovert itu mendapatkan energi dari luarnya. Dari luar dirinya, entah temannya, entah organisasinya, dan seterusnya. Pertanyaan Kak Fikah, kamu yang mana nih, ekstrovert atau introvert? Dua-duanya baik ya, Nak. Baik semua. Dan dua-duanya pun ada spesifikasi untuk jurusan tertentu. Kak Fika mau disclaimer, bukan berarti ketika Kak Fika mencontohkan profesi, itu, oh orang ekstrovert tuh bisa di situ, berarti orang introvert gak bisa di situ dong. Bukan gitu, Nak. Tapi lebih kepada orang ekstrovert dan introvert keduanya baik, namun konsep psikologi adalah right man in the right place. Orang yang tepat berada di lingkungan yang tepat. Misal, Kak Fika nih sebagai insya Allah soon to be psychologist, sebagai psikolog, Kak Fika akan ngerasa nyaman banget kalau ada yang konsul atau ngisi webinar saat ini, atau Kak Fika ketemu banyak orang, itu Kak Fika seneng. Kenapa? Kak Fika orang ekstrovert. Dan itu memudahkan Kak Fika banget untuk jadi psikolog. Karena tentu kita harus ketemu orang. Psikolog itu satu hari ada loh, kayaknya kliennya 5 orang, 6 orang, banyak. Belum besok ketemu lagi kliennya. Bukan lagi ngedengerin biasa aja, tapi ngedengerin kisah-kisah yang sifatnya mental health issue. Jadi maka dari itu, sangat mudah, alhamdulillah atas izin Tuhan, rahmat dari Tuhan Kak Fika jadi orang ekstrovert itu memudahkan Kak Fika dalam mengkonseling klien Kak Fika. Namun, ada juga nih profesi yang introvert, membutuhkan orang introvert. Contohnya adalah jadi peneliti, jadi researcher. Bukan berarti orang ekstrovert nggak bisa jadi peneliti ya, bisa. Namun orang introvert itu akan lebih berprinsip, akan lebih semangat, akan lebih kuat determination-nya, akan lebih kuat nih dia tuh dalam membuat risetnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan energi dalam dirinya. Terlebih dia tuh mencintai passion itu, dia suka passion itu, wah makin-makin lagi ketika dia introvert, lalu dia melakukan hal yang dia sukai, nggak akan merasa terganggu sama orang lain. Dia bakal fokus banget. Atau seperti penulis, itu juga dibutuhkan orang introvert yang dia bisa mengeluarkan ide-idenya dari dalam dirinya kepada ide-ide di bukunya, dan itu butuh banget pemahaman ke dalam diri. Jadi semua jurusan itu ada kekhasan masing-masing, ada yang butuh orang ekstrovert banget, ada butuh orang introvert banget. Tapi bukan berarti kita disclaimer kita orang introvert nggak bisa kerja ekstrovert. Bukan berarti kita orang ekstrovert tidak bisa kerja di orang introvert. Namun lebih kepada akan lebih leluasa kalau itu sesuai dengan diri kita banget. Kalau ternyata Kak Fika, aku nih orang ekstrovert tapi kerjaan aku orang introvert, ya nggak apa-apa. Tinggal cari mitigasinya. Itu adalah strategi dalam penyelesaiannya. Nah, yang kedua ada huruf N. Lihat ya di sini, Nak, warna kolam hijau, biru, dan kuning, dan merah jambu. Huruf N dan huruf S depannya. N versus S. Intuiting versus sensing. Apa sih bedanya, Kak Fika? Intuiting adalah orang yang senang dan percaya dengan hal-hal yang sifatnya out of the box. Dia lebih mengandalkan pemikiran-pemikirannya, imajinasi-imajinasinya, yaitu adalah huruf N, intuitif. Banyak loh pekerjaan yang membutuhkan orang yang mikirnya tuh out of the box, yang mikirnya tuh nggak realistis. Contoh, misalkan jadi desainer. Wah, apalagi desainer internasional. Banyak banget nih pesaingnya. Dia nggak bisa cuma sekedar ngejiplak apa yang udah ada. Tentu dia harus berinovasi. Dia harus kreatif. Nah, itulah yang menjadi kelebihan dari orang intuiting. Ciri-cirinya nih, biasanya orang intuiting itu adalah orang yang suka berpikir panjang banget. Dia tuh nggak mikir depan mata dia, tapi mikir yang udah jauh banget. Biasanya itu ciri orang intuiting. Atau selain desainer baju, misalkan, adakah di sini yang tahu UX designer? UX designer adalah pekerjaan yang lagi ngehits banget nih, Nak, di tahun 2022 ini. Itu adalah
mendesain website atau aplikasi. Aplikasi itu contohnya seperti WhatsApp, seperti Zoom yang kita gunakan, seperti teman-teman gunakan Gojek, Grab, itu kan aplikasi. Tentu kalau Gojek, Grab, dan Shopee, Tokopedia, kalau misalkan desainnya nggak menarik, kayaknya tuh kita nggak mau beli, kita nggak mau pakai jasanya. Coba deh kalau menarik, pasti kita tertarik. Nah, ia memikirkan bagaimana agar konsumen tertarik menggunakan produk jasa tersebut dengan desainnya bagus, yang ngedesainnya itu adalah orang UX designer, dan sangat sekali dibutuhkan kemampuan orang intuiting di sini. Atau menjadi animator, menjadi misalkan produksi film juga, dengan butuh ide-ide yang luar biasa, out of the box ya nak ya. Kira-kira kamu yang mana nih, orang intuiting kah? Lalu intuiting versus sensing. Kak Vika sekarang jelasin orang sensing. Kalau intuiting itu tadi dia mikirnya out of the box, mikirnya jauh. Kalau orang-orang sensing itu kebalikannya. Itu adalah orang yang berpikir realistis. Realita yang ada di depan matanya. Itu adalah orang sensing. Kalau orang sensing, dia tuh akan percaya apa yang dia lihat sendiri, bukan diomongin orang. Dia baru lihat sendiri, ngerasain sendiri tuh dia baru percaya. Itu orang sensing. Banyak loh pekerjaan yang butuh sensing. Contoh, akuntansi. Ya, akuntan itu nggak bisa dong, nak. Dia pura-pura datanya pakai intuitingnya, pakai imajinasinya. Wah, kayaknya dananya nggak 1 miliar deh, kayak 2 miliar deh. Ya nggak bisa dong. Harus dengan realistis. Nggak cuma akuntansi, misalkan dokter. Ya dokter juga harus sensing. Kenapa? Kalau dia tebak-tebak nih penyakit kliennya, penyakit pasiennya, tanpa dia melihat kejadian yang sebenarnya kayak gimana, itu malpraktek dong, nak. Nah, maka dari itu butuh juga orang sensing untuk pekerjaan-pekerjaan untuk menyelamatkan manusia. Kalau intuiting lebih ke arah kreativitas dan inovasi, kalau sensing adalah ke arah hal yang realistis. Kamu yang mana nih? Sensing atau intuiting? Boleh ya, taruh di kolom chat. Dan yang terakhir nih, untuk tipe, yang ketiga. Ada huruf F versus huruf T. Apa sih bedanya? F itu adalah feeling. T itu adalah thinking. Seseorang yang menggunakan feeling, dialah orang yang lebih sering berperasaan. Entah dia lebih sensitif, entah dia lebih peka, entah dia lebih memahami orang lain. Ada loh pekerjaan yang butuh-butuh seperti itu, orang feeling. Contohnya guru TK. Coba deh teman-teman pikirkan. Guru TK, dia orangnya thinking, orangnya berpikir banget. Pas anak TK salah dimarahin, dilakukan tindakan yang tidak tepat, dipaksa belajar. Ya nggak bisa dong anak TK kayak gitu ya, nak ya. Anak TK tuh harus belajar sembari bermain. Kalau misalkan ada salah, kita bantu, kita arahkan, nggak langsung kita kerjain. Nggak boleh malah kita mengerjakan pekerjaan anak TK, tapi kita arahkan anak TK itu untuk mengerjakan sesuai koridor yang ada. Maka dari itu, orang feeling itu butuh banget, dibutuhkan. Seperti di guru TK ya. Atau jadi psikolog nih. Seorang psikolog juga harus bisa berempati kepada kliennya. Bukan berarti dia jadi terhanyut sama cerita orang itu ya, bukan ya nak, tapi dia punya perasaan empati, dan itu biasanya terjadi sama orang feeling. Kalau orang thinking kebalikannya, yaitu adalah dia tidak dominan menggunakan perasaannya, namun dia dominannya adalah menggunakan pikirannya. Banyak loh pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan melalui orang thinking. Contohnya adalah misal seperti hukum, bidang hukum, advokat, atau penegak hukum. Coba kalau penegak hukum dia orang feeling, dia dengerin nih pelakunya, oh iya aku tuh sebenarnya membunuh satu keluarga ini karena kepepet, karena aku butuh biaya buat keluargaku. Kalau si penegak hukum itu orang feeling, oh iya ya kasihan nih pelakunya, yaudah deh bebasin aja, yaudah deh di hukumannya dari 10 tahun penjara jadi 2 tahun penjara aja deh, soalnya dia kasihan. Ya nggak bisa dong nak.
Kalau dibiarkan, makin banyak orang jahat, makin banyak yang dirugikan. Kalau penegak hukum, dia harus jadi orang thinking. Kalau salah, ya salah. Benar, ya benar. Ya nggak tepat, ya nggak tepat. Nah, maka dari itu, sangat dibutuhkan sekali orang thinking untuk beberapa aspek pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pemikiran lebih mendalam. Terbayang ya, Nak ya, bedanya thinking sama intuiting? Afika ulangi lagi sebelum yang terakhir, extrovert versus introvert adalah sumber energi yang didapatkan, introvert dari dalam diri, extrovert dari luar diri, lalu S versus N, sensing versus intuiting. Sensing adalah orang yang realistis, baru percaya ketika dia melihat di mata kepala sendiri. Kalau orang intuitif adalah orang yang senang berimajinasi out of the box. Dan yang ketiga, feeling versus thinking. Apakah dia lebih berperasaan atau dia lebih ke arah logika? Kamu yang mana nih? Boleh kok di-share di kolom chat ya, Nah. Lalu yang terakhir, ada yang namanya huruf J sama huruf P. Apa sih Kak Vika bedanya? J adalah menunjukkan judgment, judging. Huruf P adalah yang menunjukkan perceiving. Judging itu adalah ketika seseorang tuh sangat terencana. Mau jalan-jalan yang seru-seru sekalipun mereka harus terencana. Pokoknya rencananya harus matang. Itu orang judging. Kalau orang perceiving sebaliknya, udah deh hidup mah nggak usah dibuat ribet, ngalir aja, ikut aja yang Tuhan mau kayak gimana, udah ngalir aja dah gitu. Itu adalah orang perceiving. Dua-duanya baik, Nak. Di psikologi nggak ada orang yang paling baik. Di ilmu psikologi nggak ada manusia yang paling hebat, nggak ada. Di ilmu psikologi nggak ada orang yang paling sempurna, nggak ada, Nak. Adanya adalah right man in the right place. Kalau hari ini kita belum bisa jadi diri sendiri, coba kita cek lingkungan aku udah sesuai nggak ya sama kebutuhanku. Nah, maka dari itu, untuk right man in the right place ini, kita harus cek dulu nih lingkungan kita tuh udah cocok belum sih. Kalau belum cocok, jangan-jangan, padahal lingkungan kita tuh udah support, lingkungan kita baik, tapi kita yang nggak cocok, jangan-jangan karena kita yang belum kenal diri. Nah, untuk mengenal diri termasuk yang kita lagi bahas. Kalau orang judging, karena dia senang banget membuat perencanaan, banyak loh, banyak banget pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan orang judging. Contohnya, seperti arsitek, seperti teknik sipil, kayak gini deh buat MRT. MRT itu dibangun ketika Bu Vika kuliah. Kalau orang MRT-nya orang perceiving yang ngalir aja, yang misalkan petanya awalnya tuh MRT pengennya dimulainya tuh di Lebak Bulus. Kira-kira gara-gara dia bukan orang judging, karena orang-orang yang pembuat MRT itu adalah orang perceiving. Di Lebak Bulus, nggak usah deh, dari ini aja deh, dari Blok M aja. Akhirnya rutenya berubah tuh semuanya. Gara-gara ngalir, gara-gara nggak sesuai dengan prinsip. Nah, jadi orang judging itu adalah dibutuhkan juga untuk aktivitas-aktivitas, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan perencanaan matang tadi seperti teknik sipil, buat MRT ya namanya dari pertama Lebak Bulus stasiunnya KHI ya udah itu aja. Lalu kira-kira apa yang bisa dilakukan dan seterusnya. Bukan malah berubah-ubah. Ada juga pekerjaan judging yang dibutuhkan, contohnya adalah misal menjadi arsitek. Ya arsitek juga nggak hanya sebagai orang intuiting yang penuh ide, tapi dia juga harus membuat strategi, misalkan hari pertama masang apa dulu, hari kedua pemasangan apa, hari ketiga pasang apa, baru mungkin seminggu baru jadi nih interior yang sesuai dengan pesanan. Nah, itu tentu akan tepat waktu dibuatnya kalau dia memiliki variabel judging di dalam dirinya, atau dia orang yang sangat terencana. Namun bukan berarti orang judging adalah orang yang paling hebat. No, semuanya hebat, termasuk perceiving. Perceiving itu adalah ketika kita lebih senang mengalir, ketika kita lebih senang ikutin arusnya yang Tuhan mau kasih ke kita, adalah kita ikut aja deh.
Kalau orang judging, misalkan ayo kita ke Bali, tanggal, misalkan kayak hari sekarang nih, tanggal 19 Oktober yuk kita ke Bali, tanggal 20 kita ke sini ya, tanggal 21 kita ke sini ya, 22 ke sini ya, dan seterusnya. Kalau orang judging itu harus terencana dan harus ngikutin apa yang udah direncanakan. Tapi kalau orang perceiving, misalkan di Bali kita mau ke Pantai Legian dulu, habis Pantai Legian kita mau ke Karma Kandara, terus kita mau ngeliat tarik kecak di Uluwatu, ternyata hujan besar, akhirnya ditutup tuh, atau sekalipun kita datang pun nggak kondusif. Orang perceiving tuh nggak apa-apa, ya udah kita cari aja yang lain, ya udah kita cari aja wisata yang aman. Tapi kalau orang judging, pokoknya harus tetap nih, kan kita udah rencana nih ke Uluwatu, kan kita udah rencana nih untuk ngeliat ini ngeliat itu. Nah, jadi dua-duanya baik, dua-duanya punya tempatnya. Kalau orang perceiving itu, contoh yang dibutuhkan adalah seniman. Seniman itu nggak bisa judging dong, nak. Nggak bisa yang namanya seniman itu dipaksa mikir. Itu mengalir rasanya. Maka dari itu kayak seniman, musisi, kenapa ya? Kok mereka kalau buat karya itu lama banget, kayak Tulus nih. Kak Tulus buat album Manusia, yang teman-teman suka dengerin kayak Hati-Hati di Jalan dan seterusnya, itu nggak tiba-tiba loh di tahun ini jadi. Itu prosesnya lama banget. Bertahun-tahun. Kenapa? Karena nggak bisa dipaksa. Yang namanya seni itu harus hari ini jadi, nggak bisa. Itu butuh proses yang mengalir, proses pengolahan rasa, proses observasi, dan butuh kemampuan perceiving di sana yang untuk kita bisa legowo, kita bisa ngikutin kira-kira ini sesuai nggak ya. Misalkan nih kita punya selera musik, ternyata selera musik kita nggak sesuai sama masyarakat. Nah, kita memaksain selera musik kita ke masyarakat ya nggak bisa. Maka dari itu butuh perceiving gimana kita menjembatani apa yang kita suka dengan yang masyarakat suka. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang perceiving yang easy going. Atau misalkan sebagai seorang aktor, ya dia juga nggak bisa tuh misalkan hari ini kita itu ya tag video, ada 5 video misalkan. Terus ternyata dari 5 video ini, itu ternyata udah cepat selesai. Yaudah kita tag video yang ke-6, ke-7, ke-8 ya. Kalau orang judging pasti nggak mau. Tapi kalau orang perceiving, orang yang bidang seni, ya mau nggak mau dia harus siap. Nah, maka dari itu, semua punya tempatnya. Semua punya keahliannya. Semuanya spesial, semuanya berharga, semuanya hebat. Tinggal kita cari tahu nih, kita tuh cocoknya di bidang apa. Lalu temukanlah itu bidang kita tuh adanya, lingkungan yang support kita tuh di mana. Seperti itu ya, cara berpikir di ilmu psikologi. Dan selanjutnya, setelah kita bahas tentang dari kepribadian tipologi, kita mau bahas tentang preferensi sensori. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Sang Rahman dan Rahim, sudah memberikan kita panca indera yang lengkap nih, nak. Luar biasa, Masya Allah. Ada penciuman, ada pengecapan. Kalau bahasa di psikologi adalah penciuman itu olfaktori. Kalau pengecapan gustatori. Kalau penglihatan visual. Kalau telinga atau pendengaran adalah auditori. Lalu ada perabaan. Itu adalah kinestetik. Di psikologi ada loh teorinya, yaitu adalah tentang preferensi sensori. Ternyata di antara 5 panca indera kita, itu bakal ada yang dominan loh, nak. Dan itu ngebantu banget untuk kita dalam belajar. Sekali lagi, itu sangat membantu kita dalam belajar. Preferensi sensori ini di ilmu psikologi khususnya ada 3, yaitu adalah visual, auditori, dan kinestetik. Teman-teman bisa lihat ya di layar, visual, see it, auditory, say it, dan kinestetik, do it. Kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita bahas satu persatu, Kak Vika mengatakan bahwa gaya belajar itu adalah ketika kita
mengetahui cara belajar yang cocok sama kita kayak gimana sih. Kalau kita udah tahu cara belajar kita cocok, yang kita banget, pasti deh insya Allah mau gurunya karakternya kayak gimana, mau kelasnya kayak gimana, karena kita udah tahu gaya belajar kita kayak gimana, kita jadi lebih efektif. Kita jadi lebih mudah menyerap informasi. Kita juga jadi lebih mudah menjadikan diri kita sebagai pembelajar yang semakin baik. Kenapa? Karena kita udah ngerti cara kita belajar yang cocok kayak gimana. Nah, itu adalah gaya belajar. Gaya belajar ada 3. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Tipe visual adalah tipe orang yang cenderung menerima informasi paling banyak dan paling efektif menggunakan penglihatan atau visual. Kafika ulangi. Tipe visual adalah tipe orang yang cenderung menerima informasi paling banyak dan paling efektif menggunakan penglihatan atau visual. Coba di sini hasilnya visual, boleh berinteraksi di kolom chat ya, Nak ya. Adakah kamu di sini anak visual? Orang yang visual cenderung lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada didengar. Maka dari itu orang visual tuh lebih suka ngelihat sendiri. Dia nggak suka dibacain orang visual, pokoknya pengen dilihat ya sendiri deh. Kalau disuruh belajar pakai buku, dia lebih senang ngelihat buku sendiri. Kalau diminta untuk nonton video, dia nggak suka tuh diceritain. Dia pengen nonton videonya sendiri. Itulah orang visual. Orang visual tidak terganggu dengan suara. Maka dari itu kalau ada teman kita yang misalkan di kelas tuh berisi banget, tapi teman kita tuh masih fokus belajar, bisa jadi teman kita tuh orang visual. Karena orang visual itu mau seberisik apapun, yang penting matanya fokus, dia bakal fokus. Karena dia senang menggunakan mata, biasanya dia berpenampilan lebih rapi dan teratur. Dan yang keempat, orang visual mempunyai kebiasaan mencoret-coret saat bicara, belajar, dan beraktivitas dalam kegiatan. Kebetulan Kafika orang visual dan kerasa banget nih. Kafika tuh waktu sekolah nih kayak teman-teman waktu SMA, waktu kuliah, Kafika tuh suka buat coret-coretan, Nak. Kafika tuh suka misalkan nandain sesuatu, misalkan Kafika gambar kucing. Oh, ini nih kata kunci rumus fisika nih, pakai gambar kucing. Terus Kafika kasih bunga, gambar. Ini buat nandain tentang teori yang penting, dan seterusnya. Atau ketika kita nulis, misalkan lagi ada seminar, ada webinar, atau lagi di kelas, terus gurunya cepat ngejelasin, kita tuh ketika mencatat, kita cuma bisa mencatat kayak ceker ayam biasanya. Apakah dari itu kita akan mudah banget ngebantu kita kalau kita nanti menulis kembali coret-coretan kita menjadi sebuah pemaknaan, menjadi sebuah resume, agar kita mengerti, ya kita bisa ulang lagi, kita bahas lagi tuh catatan kita. Nah, gimana sih gaya belajar visual, tips dan triknya agar dia bisa belajar dengan tepat? Yaitu adalah yang pertama, karena orang visual itu menggunakan mata, maka yuk lakukan pola pencatatan yang kreatif berbasis pemetaan pikiran atau mind mapping. Dibandingkan kita nulis panjang, misalkan gaya belajar visual adalah bla 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 bla. Orang visual tuh lebih senang pakai kata kunci. Oh, gaya belajar visual, garis, penglihatan, garis, lebih suka ngeliat sendiri. Nah, itulah buat mind mapping. Contoh-contoh mind mapping teman-teman bisa lihat di Google, dan itu akan sangat bantu banget buat kita melakukannya bagi kamu orang visual. Apalagi ketika kita buat mind mapping, kita menggunakan variasi warna, kita menggunakan garis bawah, kita membuat gambar di setiap kata kunci, dan membuat grafik. Ketika ada gambar dibandingkan banyak tulisan, itu orang visual lebih senang. Lalu, mayoritas tipe visual suka membaca. Tadi udah Kafika sebutkan ya. Orang visual lebih suka baca sendiri dibandingkan dibacain, dibandingkan dijelasin. Karena dia lebih percaya kalau dia baca sendiri. Tapi, sarannya buat orang visual adalah pilihlah buku bacaan yang banyak memiliki gambar, ilustrasi, dan warna yang menarik, agar matanya orang visual tuh jadi tertarik ngelihatnya. Sehingga
lebih mudah dipahami daripada buku bacaan dengan penuh teks. Nah, buat kamu orang visual, boleh banget nih nanti kalau mau nyari video tentang pembelajaran, carilah video pembelajaran yang menarik animasinya, yang menarik tulisannya, yang menarik gambar-gambarnya. Itu akan sangat ngebantu orang visual. Namun, ada hal yang perlu dihindari oleh orang visual, yaitu adalah polusi visual. Polusi visual itu adalah ketika terlalu banget banyak cahaya. Sampai orang visual tuh kayak pusing, aduh kebanyakan cahaya. Maka dari itu orang visual tuh gak heran. Dia senang banget untuk kalau belajar tuh fokus. Kalau belajar itu tuh yang cahayanya tuh nggak banyak-banyak, kecil aja, sedikit aja, yang penting dia fokus. Contohnya bisa teman-teman gunakan lampu belajar. Lampu belajar kan kecil ya, cuma ngeliatin tulisannya aja. Nah, teman-teman bisa lakukan tersebut, itu akan memudahkan untuk orang visual. Lalu, ketika mengingat sesuatu, maka boleh banget orang visual pejamkan mata, sembari bayangkan, dan buat tulisan yang membuat proses mengingat coret-coret jika memang perlu. Kita bisa mencatat lagi catatan yang sudah kita punya. Apakah kamu gaya belajar visual? Boleh di kolom chat ya, Nak, berbagi. Nah, selanjutnya, ada yang namanya gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini adalah tipe orang yang cenderung dia menerima informasi paling banyak dan paling efektif menggunakan pendengaran. Tapi kalau ulangi lagi, menggunakan pendengaran. Karena dia belajar lebih menggunakan pendengaran, cenderungnya orang auditori adalah lebih senang belajar dengan cara mendengarkan daripada harus dibacakan. Maka dari itu bisa banget dijadikan simbiosis mutualisme antara orang visual dengan orang auditori. Orang visual yang ngejelasin, orang auditori yang dengerin. Kenapa? Orang auditori itu bakal lebih cepat nangkep belajar kalau dia ada diskusi di sana atau dia mendengarkan sesuatu. Lebih dapat mengingat hal yang diterangkan dan didiskusikan daripada sekedar melihat. Itu adalah orang auditori. Kak Vika punya teman, sahabat sebangku Kak Vika sendiri ini waktu SMA. Dia S1-nya di UI, dapat undangan, dan S2-nya di UGM. Sahabatnya Kak Vika tuh beda banget sama Kak Vika. Kalau Kak Vika ada sesuatu hal, Kak Vika catat. Tapi teman Kak Vika nggak pernah nyatet, teman-teman. Dia selalu izin ke guru. Bu, Pak, saya boleh nggak rekam? Jadi cara belajar orang auditor itu adalah merekam. Terus karena kami berdua duduknya selalu di depan ya teman-teman, ya akhirnya diperbolehkan untuk merekam pembelajaran dari guru. Dan nggak hanya sekedar direkam ya, jadi memori doang, bukan, tapi didengarkan kembali. Jadi sahabatnya Bu Fika ini cara belajar adalah nggak pakai catatan, tapi dia dengarkan kembali rekaman pembelajaran. Karena apa? Karena dia orang auditori. Itu akan lebih memudahkan dia. Kalau Kak Vika nggak bisa. Maka dari itu Kak Vika, kalau hidup nggak pakai musik, Kak Vika nggak apa-apa. Tapi orang auditori nggak bisa. Karena dia senang sekali dengan irama-irama yang menyenangkan. Irama yang teratur, yaitu seperti musik. Karena orang auditori, dia fokus sama pendengaran, akhirnya dia tuh mudah terganggu kalau ada suara berisik. Maka dari itu, dia tuh bakal fokus banget belajar kalau kelasnya tenang. Kalau kelasnya berisik, kelasnya gaduh, udah deh, wassalam, orang auditori nggak bisa fokus. Kalau orang visual mah ya nggak kenapa-napa, selagi bisa ngebaca sendiri. Biasanya orang auditori ini biasanya adalah pembicara yang baik, karena kalau orang visual biasanya tuh orangnya tuh lebih cepat ngomongnya, kecuali udah dilatih ya. Aslinya tuh biasanya cepat. Kalau orang auditori itu biasanya dia ngomongnya lemah lembut. Dan orang auditori ini senang berbicara, melakukan diskusi, dan juga senang membaca dengan bersuara atau menggerakkan bibir pada saat membaca. Jadi semacam bergumam.
Itu ciri-ciri orang auditori. Nah, untuk membantu orang auditori ini mereka belajar, maka ada tips dan trik ini teman-teman, yaitu adalah pertama, gunakanlah voice recorder atau perekam suara saat mendengarkan pelajaran. Jangan lupa ya, izin dulu sama guru ya nak ya. Bukan karena sebenarnya ini jadi teman-teman malasnya, tapi bukan itu nak. Tapi siapa tahu dengan kamu mendengarkan kembali akan lebih mengingatkan kamu. Perbanyak melakukan presentasi dan tanya jawab karena dia bakal ingat justru dengan diskusinya. Itulah adalah orang auditori. Kalau orang kinestetik, kalau visual tuh ngelihat dari tanda-tanda yang dia gambar, yang dia stabiloin. Tapi kalau orang auditori, yaitu dia mengingat sembari dia berdiskusi dan dia sembari mengingat-ingat. Maka itu orang auditori tuh biasanya tuh kalau ngomong tuh baca tuh bergumam teman-teman. Dan orang auditori tips dan triknya adalah yuk kita kasih irama, kita lakukan apa yang diingat dengan irama, dan hindari polusi suara. Orang auditori senang kok sama suara, tapi suaranya itu yang teratur. Kayak musik, entah musik tradisional, mau sekalipun rock, genrenya yang penting teratur. Itu orang auditori itu suka banget. Dan terakhir, tips dan trik untuk auditori adalah dengarkan kembali pelajaran melalui rekaman atau penjelasan orang lain. Nanti seperti sahabatnya Bu Fika ya, nggak pernah nyatet tapi dia dapat undangan ke UI ya karena dia selalu ngedengerin lagi dari recorder yang dia dengarkan, yang dijelaskan oleh guru. Nah, selain dengarkan kembali pelajaran melalui rekaman atau penjelasan cara orang lain, boleh juga nih orang auditori buat tulisan yang memudahkan proses mengingat, coret-coret jika perlu. Itulah tips dan trik untuk teman-teman auditori. Selanjutnya ada tipe kinestetik, yaitu adalah tipe orang yang cenderung menerima informasi paling banyak dan paling efektif dengan melibatkan gerakan tubuh, peragaan, dan aktivitas fisik. Orang kinestetik cenderung banyak bergerak sewaktu belajar. Makanya nggak heran nih teman-teman, kita kalau punya teman yang dia tuh jalan mulu, yang dia tuh nggak bisa diam mulu di kelas, mondar-mandir ke sana kemari. Nah, itu dia melakukannya karena dia sedang berproses. Karena dia sedang berproses, dia sedang melakukan yang namanya adalah belajar. Dia tuh bergerak sewaktu belajar, tidak bisa diam di suatu tempat. Misalkan belajarnya di tempat ini, belajar di tempat itu. Makanya tuh dia tempatnya tuh banyak. Tempatnya tuh nggak cuma satu. Dia tuh butuh berpindah-pindah. Itu adalah orang yang kinestetik. Lalu yang kedua, ketika membaca suka menggunakan jari dan pensil sebagai petunjuk. Kalau tadi orang auditori, kalau belajar itu bergumam, Oh, ada pertanyaan, boleh ya? Aku langsung jawab ya, Kak Alis. Mulai dari kelas 10-6, kalau visual dan auditori kinestetik seimbang bagaimana? Nah, makasih atas pertanyaannya. Nggak ada yang salah yang namanya seimbang, atau kalau aku lebih auditori gimana? Kalau aku lebih visual gimana? Kalau aku lebih kinestetik kayak gimana? Itu nggak ada yang salah. Semuanya baik. Justru kalau kita seimbang, itu memudahkan kita. Kalau visual kita bisa mencatat, auditori kita bisa mendengar, lalu kinestetik kita bisa sembari praktek, sembari bergerak, bisa juga kita melakukannya. Maka dari itu, kalaupun seimbang atau ada yang paling dominan, teman-teman bisa gunakan tips dan trik yang tadi Kak Fika sebutkan. Justru dengan kita mengenal kita tuh tipe yang mana, jadi kita tahu, oh orang auditori itu lebih suka berdiskusi. Oh, orang auditori itu lebih senang untuk
mendengar, berarti teman-teman lakukan itu. Oh, orang visual lebih suka mencatat, maka lakukanlah itu. Oh, orang kinestetik dia lebih suka bergerak, maka komunikasikanlah ke guru, aku butuh praktek, dan seterusnya. Lalu, selanjutnya, Kak Vika izin jelaskan lagi, orang kinestetik, dia menyukai bahasa isyarat dan gerakan tubuh. Jadi isyaratnya itu adalah gerakan tubuh tuh, misalkan contohnya bergerak, atau kalau anak IPA di lab, anak IPS misalkan terjun ke masyarakat, pokoknya tubuhnya bergerak, nggak cuman dengerin materi aja, nggak cuman ngeliat aja, nggak cuma di kelas aja. Pokoknya orang auditor itu lebih senang praktek, lebih senang melakukan sesuatu, baru dia ngerti. Makanya orang kinestetik itu dia baru paham sesuatu kalau dia mempraktekkan sesuatu. Bukan dia diam-diam aja di kelas. Makanya tuh suka uring-uringan. Kenapa ada teman kita yang kalau dia pindah-pindah tempat mulu, dia tuh nggak bisa diam mulu. Bisa jadi karena dia belum terfasilitasi untuk praktek, entah itu praktek di laboratorium, entah itu praktek sesuatu, kayak dia tuh butuh praktek, bukan cuma teori. Itu adalah orang kinestetik. Dia akan paham kalau sudah dipraktekkan, bukan hanya teori saja. Nah, cenderungan lagi untuk orang kinestetik adalah mengingat sesuatu dengan cara mengingat cirinya dan aktivitas yang dilakukannya. Contohnya, mengingat cirinya, misalkan Kak Vika lagi belajar, kebetulan Kak Vika orang kinestetik, misalkan Kak Vika belajar di teras rumus Pitagoras, terus Kak Vika belajar di ruang tamu kosinus, terus Kak Vika di kamar belajar teori bahasa Indonesia gitu. Jadi ketika Kak Vika lagi ulangan bahasa Indonesia, Kak Vika ingat ketika lagi di di kamar. Oh iya, aku di kamar tuh lagi belajar bahasa Indonesia. Jadi aku ingat di kamarnya gitu. Aku ingat tempatnya. Itu adalah cara belajar orang kinestetik belajar. Lalu misalkan, oh iya kan aku rumus Pitagoras ya. Nah, yang Kak Vika ingat sebagai orang kinestetik adalah cara Kak Vika belajar ketika lagi di teras. Oh iya, aku lagi ulangan kosinus nih. Aku ingat ketika aku belajarnya tuh di ruang tamu. Itu adalah cara belajar orang kinestetik. Maka dari itu orang kinestetik itu senang banget berkeliaran kemana-mana karena itu membantu dia untuk bergerak dan mengingat. Qadarullah, sayangnya sekolah kita, pendidikan Indonesia itu memang kurang memfasilitasi orang kinestetik meskipun ada aspek psikomotor ya. Kemudian Kak Vika juga sebagai seorang pendidik. Kak Vika pernah jadi guru TK, pernah. SD, SMP, SMA, pernah. Menjadi asisten dosen dan asisten psikolog, megang mahasiswa juga pernah. Atas izin Allah, Kak Vika sudah ngisi webinar 180 kali. Dan Kak Vika hari ini enjoy banget untuk sharing sama teman-teman, karena Kak Vika sebagai orang kinestetik tuh udah pernah mempraktekannya. Akhirnya Kak Vika lebih enjoy. Nah, maka dari itu, Kak Vika ngerasa enjoy banget nih ketika sharing sama teman-teman, karena Kak Vika sudah melakukannya berkali-kali. Itu cara orang kinestetik dalam melakukannya. Nah, ketika berbicara dengan seorang, orang kinestetik itu cenderung mendekati secara langsung. Karena dia tipe orang yang senang untuk ketemu. Lebih senang untuk berinteraksi langsung adalah itu gaya belajar kinestetik. Nah, ada nih tips dan trik untuk orang-orang kinestetik. Yang pertama, gunakanlah gerakan dalam pelajaran. Seperti aktivitas atau uji coba secara langsung. Meskipun sekolah kita, meskipun pendidikan di Indonesia tuh kayaknya tuh jarang banget ya praktek, tapi mudah-mudahan Kak Vika doakan di SMA 50 sering praktek ya nak. Mungkin bisa nih buat anak-anak kinestetik memberikan aspirasi kamu ke guru. Bu, saya bosen belajar mulu nih di kelas. Saya sekali di luar kelas dong, Bu. Nggak usah sering-sering, yang penting terfasilitasi. Atau kita sebagai wali murid, kita sebagai orang tua, kita sebagai papa mamah dari anak kita, kalau anak kita tuh tidak tersalurkan di sekolah dalam melakukan dalam belajar prakteknya,
maka nggak ada salahnya anak kita untuk kita ajak jalan-jalan ke taman sembari belajar, atau kita ajak teman kita anak kita keluar. Jangan-jangan anak kita tuh keluar mulu karena dia orang kinestetik, butuh bergerak. Bukan dia nggak betah di rumah nih Bapak Ibu, tapi memang fitrahnya butuh bergerak. Orang kinestetik tuh dia tuh sangat butuh banget sama alam. Dia butuh banget dekat sama alam. Tapi kalau di Jakarta kan agak susah nih Bapak Ibu ya untuk mencari alam. Ya mungkin bisa di taman atau di lapangan atau diajak misalkan ke hutan kota. Nah, sembari belajar di sana, wah itu ngebantu banget orang kinestetik. Karena biasanya orang kinestetik itu dia sangat dekat dengan Allah. Dan yuk perbanyak praktik yang berkaitan dengan pembelajaran, dengan pelajaran. Seperti di praktik di laboratorium, dan langsung bisa diaplikasikan. Hindari belajar yang menonton terlalu banyak duduk. Nah, karena dia tuh lebih suka itu kemana-mana kalau orang kinestetik. Bukan dia nggak bisa diam ya, nak. Bukan teman kita yang kemana tuh nggak bisa diam, bukan. Karena fitrahnya itu dari Tuhan. Kita di Kak Vika sebut ya. Yang namanya ikan nggak mungkin berenang. Yang namanya ikan nggak mungkin terbang. Yang namanya burung nggak mungkin berenang. Maka dari itu, kalau emang kita butuh bergerak, ya nggak apa-apa bergerak. Mungkin kalau di sekolah kita kurang mendapat fasilitas, kita boleh coba berolahraga. Dengan kita bergerak diri kita, ketika kita udah olahraga nih, Sabtu Minggu olahraga, 3 hari sekali kita olahraga, lalu di kelas kita akan lebih fokus. Itu akan sangat membantu orang kinestetik. Dan saat mengingat sesuatu, lakukan hal yang diingat dengan aktivitas gerak. Dan menulis di udara, gunakan gerak imajinatif. Itu adalah cara orang kinestetik dalam mengingat sesuatu. Menulis udara tuh misalkan tulis angka 1 di udara, tulis angka 2, itu cara dia untuk belajar untuk kinestetik. Jadi kalau ada hafalan, boleh tuh ditulis-tulis pakai tangan kamu sembari kamu menjamkan mata, sembari kamu berimajinasi. Dan jangan lupa sembari aktivitas bergerak. Di sini selanjutnya, dari hasil grip lamin selanjutnya, kita ngomong tentang, ya? Waktunya 10 menit lagi ya, Kak ya. Nanti kita lanjut ke sesi Q&A. Baik, tidak terasa ya Kak ya, ini kami akan percepat. Ada yang namanya kecerdasan ganda. Teman-teman, perlu diketahui, kita adalah khalifah atau pemimpin di hidup kita sendiri. Kak ulangi, kita adalah khalifah, pemimpin di hidup kita sendiri. Dan sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kecerdasan. Dan masing-masing kita kecerdasannya beda-beda. Maila Faiza, Akila, Justin, Muhammad Al-Kausar, Rafli, Ririn, Kinanti, dan teman-teman semua, kita semua tuh punya kecerdasan masing-masing yang Tuhan berikan. Ada 8 tipe kecerdasan, teman-teman. Yang pertama, body smart. Yang kedua, people smart. Ketiga, word smart. Keempat, logic smart. Kelima, nature smart. Keenam, soft smart. Ketujuh, picture smart. Kedelapan, music smart. Nah, masing-masing ini punya maknanya. Masing-masing ini juga punya prospek karirnya. Kalau tadi kita terakhir belajar gaya belajar, itu adalah cara kita belajar. Tapi kalau kecerdasan yang dominan ini akan ngebantu kita memetakan kita cocok ada di pekerjaan apa. Contoh, yang pertama, kinestetik atau body smart, yaitu ketika kecerdasan kita adalah adanya di badan kita. Wah, badan kita tuh bagus kalau misalkan bergerak, bagus ketika olahraga. Maka itu body smart itu contohnya seperti atlet. Coba deh kita lihat. Atlet itu mereka nggak sekolah formal kayak kita loh. Sekalipun mereka ada sekolah formal, mereka sekolah khusus atlet. Lebih banyak geraknya dibandingkan belajar duduk-duduk aja. Iya, nggak make sense dong ya. Nggak nyambung dong kalau mau jadi atlet yang bergerak tapi lebih banyak duduk di kelas. Nggak cocok. Nah, pada itu biasanya kalau orang yang atlet, mereka punya sekolahnya sendiri. Dan atlet itu, kalau misalkan dibanding sama Kak Vika lari, ya jelas lebih bagus atlet ketika lari. Mereka lebih bagus olahraga karena mereka punya kecerdasan kinestetik.
Lalu ada kecerdasan interpersonal atau people smart, yaitu adalah ketika seseorang memiliki kecerdasan dalam berinteraksi dengan orang lain. People smart. Dia mudah berinteraksi sama orang lain, dia mudah untuk masuk sama orang lain. Kok aku atau temanku kok mudah bergaul ya? Kok mudah beradaptasi ya? Kok dia temannya banyak ya? Nah, bisa jadi dimiliki kecerdasan interpersonal. Kalau tadi kinestetik contoh pekerja adalah atlet, interpersonal contohnya adalah seperti public relation atau humas. Psikolog juga butuh interpersonal, guru juga butuh interpersonal karena berinteraksi sama anak-anak muridnya ya. Atau misalkan apapun deh yang butuh interaksi sama orang, sales marketing, dan seterusnya. Itu akan sangat membantu mereka. Coba kita mau marketingin sesuatu, tapi kita nggak suka ketemu orang. Ya susah dong kita melakukan job description kita. Dan yang ketiga ada yang namanya verbal linguistic atau word smart. Yaitu ketika seseorang dia lebih senang dalam menggunakan bahasa atau linguistik. Jadi si word smart itu orangnya tuh dia suka banget berbahasa. Entah kata-katanya bagus, entah tulisannya kata-katanya bagus. Contohnya, ada yang namanya polyglot. Polyglot itu adalah orang yang bisa beragam bahasa. Nah, si polyglot ini, misalkan dia tuh otodidak, belajar 10 bahasa. Kok dia bisa banget ya? Belajar banyak bahasa Rusia, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Romania, bahasa Amerika Latin, bla bla bla. Kok dia bisa banget ya? Bisa jadi karena teman kita tersebut atau diri kita sendiri memiliki kemampuan verbal linguistik yang baik. Biasanya ciri-cirinya adalah dia suka membuat puisi, dia suka ngobrol, berbahasa, bahkan nggak cuma orang yang ngobrol ya. Kalau interpersonal kan orangnya lebih sering ngobrol. Kalau word smart itu lebih ke bahasa, bahasanya tuh padat, bahasanya tuh syahdu. Nah, word smart itu contohnya adalah seperti penulis, entah penulis naskah film, penulis buku, atau seperti Ismail Marzuki dan seterusnya, yang beliau tuh wah jadi puisi-puisi yang bagus itu karena memiliki kemampuan bahasa yang baik. Lalu yang keempat, ada yang namanya logic smart. Logical matematikal, itu adalah kemampuan, kecerdasan ketika seseorang dia lebih kepada logik. Dia bagus banget sama logiknya, dia bagus banget analisanya. By the way, kita belajar matematika itu bukan belajar angkanya loh, nah, tapi konsepnya, konsep logikanya. Di psikologi aja ada matematika loh, nak, namanya psikometri. Nggak bisa kamu menghindar matematika, pasti ketemu matematika di jurusan apapun, mau psikologi sekalipun yang humaniora. Kenapa? Bukan tentang angkanya, nak, tapi cara konsep kita berpikir. Itulah makna kita belajar matematika. Orang yang logic smart kuat, dia biasanya tuh mengerti tentang konsep dasar matematika, dia hitung-hitungannya bagus, matematikanya bagus, pokoknya hal yang ada hitungan tuh dia bagus, logiknya tuh bagus. Contohnya pekerjaan seperti teknik sipil aja butuh kalkulus loh teman-teman. Atau seperti matematika murni, atau jadi guru matematika, atau jadi arsitek sekalipun, itu kan butuh logic smart. Menjadi teknik sipil sekalipun tuh butuh logic smart. Kenapa? Karena semennya seberapa banyak, untuk rumah berapa kali berapa, gedung kali berapa tuh kayak gimana, butuhnya apa aja, itu butuh logic smart. Selanjutnya, ada yang namanya nature smart atau naturalistik. Yaitu ketika kita memiliki kemampuan untuk merasakan mengenai alam semesta. Orang yang paling dekat dengan alam semesta di antara kecerdasan yang lain adalah nature smart. Makanya nggak heran orang nature smart itu dia suka seperti suka hewan, mungkin punya anjing di rumah, punya kucing di rumah, sekalipun dia nggak punya hewan di rumah, dia tuh pecinta hewan, dia suka lihat hutan, dia suka lihat danau, pokoknya dia punya engagement, punya keterikatan sama alam semesta. Itu adalah nature smart.
Keterikatan dari alam semesta ini ngebantu dia untuk memahami sesuatu tanpa perlu orang itu bilang. Alhamdulillah atas izin Allah dari Kafika SMP sampai sekarang kalau Kafika tes psikotes, Nature Smart itu jadi yang salah satu paling tertinggi yang Kafika punya dari multiple intelligence. Maka dari itu ketika dia konsul sama Kafika sebagai seorang konselor, sebagai guru BK, sebagai asisten psikolog, Kafika kebetulan pernah jadi kerja konselor di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari pegang perceraian, kekerasan seksual, anak korban KDRT, dan seterusnya. Atau simpelnya kayak berkurir Kafika yang mau curhat, yang mau konsul, tanpa mereka perlu ngomong, dari mimik wajah, Kafika udah ngerti mereka tuh lagi apa. Tanpa perlu mereka mengungkapkan sesuatu, hanya dengan tangisan mereka tuh Kafika udah pahami seberapa jauh mereka merasakan hal tersebut. Bukan karena Kafika tiba-tiba ngerti, enggak, nak. Karena Kafika mengasahnya di ilmu psikologi, dan kedua, Allah izinkan Kafika punya naturalistik, yaitu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang tanpa orang itu bilang. Dari gesturnya, micro expression-nya kita udah bisa lihat. Lalu ada yang namanya self smart atau intrapersonal, yaitu adalah orang yang fokus sama dirinya. Itu adalah seseorang yang fokus ke dalam internal dirinya. Bukan berarti orang interpersonal itu dia nggak mau bergaul sama orang, bukan. Tapi banyak loh pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan orang intrapersonal, contohnya jadi sutradara. Jadi itu harus punya prinsip. Kalau sutradara nggak punya prinsip, sutradara dia ngikut ke kanan ke kiri pendapat orang, tapi nggak pakai pendapat dia, ya filmnya nggak selesai-selesai. Makanya dia butuh kemampuan untuk bisa mandiri, untuk bisa pakem, berprinsip pada dirinya. Itu adalah kemampuan intrapersonal. Atau seperti penulis, dan seterusnya. Oh ya, kalau naturalis itu contohnya seperti psikolog, dokter hewan, itu juga contoh orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalistik. Lalu yang ketujuh ada namanya visual spasial atau picture smart. Yaitu adalah ketika seseorang dia senang untuk melihat, entah melihat gambar, entah melihat sesuatu objek, kayak senang banget. Meskipun dalam penelitian American Psychology Association (APA) mengatakan bahwa biasanya tuh laki-laki tuh lebih bagus visual spasial dibandingkan perempuan. Coba kita lihat, kalau diminta buat ngelihat Google Maps terus nggak ngelihat lagi, yang lebih paham bisa tuh laki-laki. Atau pakai Google Maps deh, Gmaps nih, yang tahu belok kanan kapan, berapa meter lagi tuh yang paham tuh laki-laki. Kalau perempuan tuh bisa jadi salah belok, jadi muter balik. Tapi bukan berarti perempuan nggak bisa ya, perempuan juga bisa. Visual spasial itu contohnya seperti fotografer. Makanya nggak heran ya, fotografer tuh banyak banget laki-laki, meskipun perempuan juga banyak, tapi lebih banyak laki-laki. Atau seperti teknik sipil, seperti arsitek, seperti desain interior, atau seperti desainer. Mereka butuh banget visual spasial yang baik, karena itulah kemampuan yang dibutuhkan dalam bidang-bidang tersebut. Kemampuan dalam melihat picture smart, sesuatu yang sifatnya gambar. Dan terakhir, ada yang namanya music smart, yaitu adalah kecerdasan seseorang dalam mengenal not balok, dalam mengenal irama, dalam bahkan ngebuat lirik, bahkan dalam memaknai suatu musik, harmonisasi musik, entah alat musiknya itu gitar, dia bisa, dia jago, drum, atau menyanyi, dia juga bagus vokalnya. Bisa jadi teman kita atau diri kita itu adalah music smart. Contohnya apa sih? Seperti penyanyi, seperti musisi, seperti guru kesenian kita yang jago banget menyanyi dan seterusnya. Itu adalah kemampuan music smart. Pertanyaannya, kamu lebih dominan yang mana, Nani? Yang mana, Nina? Dari hasil Grip Learning. Terakhir dari Kafika, sebelum kita lanjutkan tanya jawab, Kafika mau menyampaikan bahwa kita manusia ini sudah Tuhan berikan kemampuan masing-masing, fitrahnya masing-masing. Tinggal dicari tahu, kita tuh di mana sih fitrah kita? Karena ketika kita udah tahu fitrah kita seumur hidup melakukan hal itu nikmat banget, nak, tanpa beban, karena itu kita banget. Kalau hari ini di fase remaja, teman-teman kelas 10 masih belum tahu tentang diri teman-teman, bukan berarti teman-teman jadi berhenti, tetap terus gali teman-teman, terus kenali diri teman-teman. Karena Kafika sangat kerasa sekali manfaatnya, nak, ketika Kafika melakukan pekerjaan sesuai hasil psikotes Kafika.
Kak Vika juga nggak diem-diem aja pas dapat hasil psikotes. Kak Vika validasi lagi ke dalam diri Kak Vika. Kak Vika tanya lagi ke guru BK Kak Vika. Teman-teman juga boleh loh tanya ke guru BK teman-teman. Contohnya, Kak Vika kecerdasan majemuknya itu adalah dari dulu nggak pernah berubah, interpersonal, intrapersonal, naturalistik, dan bahasa. Maka dari itu ketika Kak Vika jadi seorang psikolog, sebagai seorang konselor, sebagai seorang edukator nih, lagi bahas tentang psikologi, Allah, Tuhan memudahkan Kak Vika untuk melakukannya karena Kak Vika didukung oleh kecerdasan bahasa, interpersonal berinteraksi sama orang lain, naturalistik merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan Kak Vika juga memiliki kemampuan intrapersonal, tetap berprinsip pada diri Kak Vika. Jadi Kak Vika ketika sharing ke teman-teman, Kak Vika jadi psikolog, Kak Vika jadi konselor, Kak Vika nggak jadi diri orang lain, tapi jadi diri Kak Vika sendiri. Maka dari itu, yuk cari tahu apa sih kecerdasan majemuk kamu dan galilah. Kenapa? Karena kepribadian kita itu akan terbentuk sampai usia 24 tahun. Selagi teman-teman kelas 10 tuh usianya 15, 16, masih jauh nih dari umur 24 tahun, masih ada waktu 8 tahun lagi, maka dari itu ayo kita persiapkan, kita ikhtiarkan sebaik mungkin diri kita agar menjadi versi terbaik diri kita. Itu saja mungkin dari Kak Vika. Sebenarnya masih banyak sekali slide-nya. Slide-nya ini ada sekitar puluhan, yaitu ada 56. Kak Vika juga bakal sudah melampirkan konseling sama psikolog gratis ada di PDF ini. Teman-teman silahkan ntar buka aja ya. Dari materi Kak Vika, ada juga bagaimana caranya membangun kebiasaan baik, bagaimana caranya untuk kita membuat prioritas, sudah Kak Vika sampaikan di PPT, di PDF, dan jangan lupa kita sebagai anak SMA, bahkan Kak Vika aja butuh istirahat, minimal 1 hari 7 jam ya nak, tidurnya 8 jam lebih baik. Karena masa pertumbuhan otak kamu tuh masih berkembang. Sayang sekali kalau dari usia 15-16 tahun ini, dari kelas 10 ini kita sering begadang. Nanti mau materi Kak Vika sebanyak apapun, mau GCI sesering apapun ke sekolah SMA 50, tapi teman-teman istirahat yang nggak cukup, teman-teman pola hidupnya nggak sehat, itu percuma. Kak Vika galak ya untuk hal ini ya. Maka dari itu, silahkan kamu buatlah pola hidup yang sehat, istirahatlah yang cukup, lalu ikhtiarkanlah hidup kamu. Dan bangunlah kebiasaan baik. Kenapa? Karena kamu hari ini adalah hasil keputusan kamu kemarin, dan kamu esok ditentukan oleh keputusan kamu hari ini. Kalau hari ini belum ada hasilnya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman putuskan dulu untuk mengembangkan diri lebih baik. Last but not least, selamat berkompetisi dengan dirimu sendiri yang kemarin dan yang lalu. Terima kasih banyak. Kak Vika mewakili GCI, mohon maaf atas segala kehilafan. Yuk kita tanya jawab, Kak Vika kembalikan kepada Kak Nova. Baik, terima kasih banyak Kak Vika. Boleh dong Bapak Ibu dan teman-teman kasih reaction tepuk tangannya. Mana nih reaction tepuk tangannya yang masih off cam, boleh kasih reaction-nya. Kak Vika, terima kasih banyak, jelas sekali, detail sekali yang sudah disampaikan oleh Kak Vika. Izin kita lanjut ke sesi Q&A ya Kak ya? Boleh deh. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Kak Vika secara langsung, open mic, atau boleh juga melalui kolom chat, dipersilahkan Bapak Ibu. Oke, saya sudah ganti settingan mikrofonnya. Bapak Ibu sudah bisa untuk unmute lagi mikrofonnya, dipersilahkan Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu nih Kak Vika. Di kolom chat di direct message saya sudah ada pertanyaan. Namun izin saya tidak menyebutkan namanya ya Kak Vika ya. Oh, Kak. Oke, karena kan di sini ada wali murid, ada guru juga gitu, ada siswanya juga gitu ya Kak ya. Oke, baik. Izin saya menyampaikan. Kak Vika, bagaimana sih cara atau mengatasi anak yang banyak bermain game nih Kak di handphonenya gitu. Kadang kan ini kan berpengaruh juga ya Kak ya untuk pola ke depannya ya Kak ya. Untuk kesehatannya juga. Nah, mungkin boleh dong Kak Vika izin tips dan triknya dari Kak Vika gitu. Terima kasih banyak Kak Nova, dan terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk kamu yang bertanya, mudah-mudahan Tuhan senantiasa berkati kamu. Amin, insya Allah. Biasanya Kak Vika gunakan nama Soraya nih Kak, nama Kak Vika, nama tengahku. Anggap yang nanya namanya Soraya ya, supaya bisa Kak. Ya, terima kasih Soraya sudah bertanya. Menurut Kak Vika jawabannya adalah, kalau ada orang yang akhirnya tuh adiksi games, nggak cuma games ya,
Pokoknya mau apapun itu dia nggak sesuai dengan norma, dia nggak sesuai dengan semestinya tuh manusia tuh harus kayak gimana. Pertanyaannya, ada apa dengan dirinya? Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Kalau dari teori-teori psikologi, biasanya anak yang terlalu main games berlebihan itu adalah pelampiasan hatinya, Kanova. Pelampiasan akan atas kebutuhan yang tidak terfasilitasi, yang belum terpenuhi. Apa sih kebutuhan paling utama manusia? Yaitu adalah kasih sayang. Makanan jiwa manusia adalah kasih sayang. Diwujudkan dengan perhatian. Jangan-jangan selama ini anak-anak kita atau diri kita sendiri kayak sering main games, main handphone, karena kita ngerasa loneliness, kesepian. Karena kita ngerasa nggak punya teman. Karena ngerasa nggak ada yang perhatiin kita, nggak ada yang peduli kita. Akhirnya udahlah, dibandingkan ngemis-ngemis perhatian orang, entah itu orang tua, entah itu teman, entah itu guru, udahlah aku main handphone aja. Udahlah aku main game saja. Jadi ketika ada orang seperti itu atau anak-anak kita seperti itu, maka dari itu yuk, kita paling pertama dan utama buat Kak Vika adalah tauhid. Kak Vika izin share value Muslim ya, bagi anak-anakku yang beragama Kristiani Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya, dipersilakan menggunakan keyakinan masing-masing. Kalau dalam Islam sebenarnya tauhid. Kita minta tolong dulu sama Tuhan. Ya Allah, kenapa ya kok anak aku nih begini banget? Apa sih yang salah sama aku? Ya Tuhan, kenapa ya aku nih main games mulu? Kenapa ya kok aku kayak gini mulu? Kita minta tolong dulu sama Tuhan. Kita tanyakan dulu ke Tuhan. Ya Tuhan, aku pengen berubah. Ya Allah, aku pengen anakku berubah, dan seterusnya. Kita mohon ampun dulu kepada Tuhan. Kita mohon ampun dulu kepada Allah. Kenapa aku mohon ampun sih, Kak Vika? Apa nyambungnya mohon ampun, istighfar, sama main games? Karena dari ilmu teori psikologi ya, apapun itu teorinya, singkatnya sama, bahwa sesuatu hal yang tidak baik itu disebabkan karena dosa. Jangan-jangan anak kita akhirnya pada main games sampai adiksi karena kita berdosa tidak memberikan perhatian sepenuhnya. Kita berdosa karena kita tidak fokus sama dia, tidak memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Atau kita udah memberikan perhatian nih, tapi anak kita yang ngelakuin dosa, yaitu melakukan kesalahan kepada kita, anak kita yang nggak fokus, dan seterusnya. Maka dari itu, pertama dan utama adalah kita istighfar dulu. Kita mohon dulu sama ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena akan lebih menenangkan banget kan, Nova dan teman-teman semua, kalau kita tuh mengkaitkan Tuhan. Kalau kita Kak Vika cuma jawab, oh itu adiksi games, boleh ntar konsul sama ini, itu kayaknya nggak tenang ya. Tenangnya adalah dimulai dari minta tolong dulu sama Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. Setelah kita hatinya udah tenang, kalau ketika hati kita udah rileks, mungkin Kak Vika bagi 3 ya Kak, perspektif guru, perspektif anak, dan perspektif wali murid, boleh kan Nova? Boleh Kak. Bagi seorang wali murid nih, ketika sudah kita minta ampun sama Tuhan, pasti tentunya ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita akan lebih ngerasa rileks nggak sih, Kak Nova? Coba kalau kita hatinya masih, anakku main games mulu, bla 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 bla, kita sedangkan lupa sama Tuhan, pasti kita ngomong ke anak tuh masih kesel, masih pengen marah-marah. Jadi kita relaxkin dulu, kita tenangkan hati kita dulu dengan minta ampun sama Tuhan. Untuk apa? Untuk kita dekatkan sama Tuhan, sama untuk mengatur emosi kita, untuk mengelola emosi kita. Kalau kita udah relax nih, udah minta ampun sama Allah, minta ampun sama Tuhan, lalu kita ngerasa kita udah stabil, kita boleh nih kasih makan, minum anak kita ajak ngobrol, nak, boleh nggak? Mama, bunda, ayah, papi, mami, apapun sebutannya, ngobrol dulu sebentar. Dan wujudkanlah komunikasi di situ. Nak, kenapa kamu main handphone terus? Mama sebenarnya sedih loh, kamu tuh kayak gini, bla bla bla. Jadi ada komunikasi 2 arah di sana. Dan tentu harus dilihat tuh nih kondisinya, situasinya apakah nyaman atau enggak. Kalau anaknya lagi ribet, jangan diajak ngobrol dulu, tunggu dia nyaman. Kalau dia lagi ribet, janjian dulu. Nah, nanti, siang ini kamu lagi sibuk ya, boleh nggak nanti sore kita ngobrol? Oh, kamu sore masih sibuk ya, yaudah ntar malam ngobrol boleh nggak? Oh, malam masih sibuk ya, yaudah besok ya. Jangan dipaksa langsung itu, tapi pelan-pelan. Karena menurut di teori psikologi nih, Kak Nova, bukan aku yang ngomong lagi, teori psikologi, bahwa sekalipun tuh pesannya baik, tapi metodenya nggak baik, orang nggak akan terima. Jadi, kalau pesannya baik, metodenya baik, pasti anak terima. Kita aja orang dewasa, ketika ada sesuatu pesannya baik, dikasih dengan cara yang baik, kita akan terima.
Coba kalau caranya nggak enak, pasti kita juga nggak akan terima dengan baik. Lalu wujudkanlah komunikasi di sana. Ungkapkanlah perasaan hati di sana dengan mengkomunikasikannya dan sama-sama cari solusi. Lalu yang kedua, untuk perspektif anak-anak. Kita sebagai seorang anak yang udah adiktif banget nih main games, perlu banget kesadaran dulu. Nak, kalau kita yang nggak sadar minta tolong sama Tuhan, kita yang nggak sadar minta ampun sama Tuhan, kita yang nggak sadar bahwa kita tuh menyakiti orang kita, maka nggak akan terwujud untuk kita nggak adiksi games lagi. Maka itu butuh kesadaran dulu nih. Apakah main games ini sudah mengganggu aku banget? Sudah fatal banget mengganggu pembelajaran aku? Bahkan kayak aku pusing mulu soal main games, aku tuh kayaknya tidur jadi cuma 3 jam, jadi sekolah tuh kayaknya pusing banget. Ngantuk banget. Nah, coba pikirkan kira-kira itu merugi nggak ya untuk aku di masa depan? Bayangkan, nak, ini bukan aku nakutin tapi untuk menyemangati kamu. Banyak sekali saingan kamu. Bukan cuma anak SMA 50. Di luar sana banyak. Ada SMA 1 Jakarta, SMA 8 Jakarta, SMA 70, SMA 6, SMA Life School, mau swasta, mau negeri. Ya mereka memperjuangkan hidup mereka loh. Ya mereka berjuang untuk belajar masuk UI, UGM, universitas yang diinginkan. Kalau kamunya masih gitu-gitu aja, kamunya nggak mengubah diri kamu mau nggak nanti kalau masa depan kamu tuh nggak secemerlang mereka? Pasti Kak Vika dan Kak Vika juga mendoakan kamu pengen cemerlang dong masa depan kamu, maka itu ubahlah diri kamu. Bukan untuk kamu, bukan untuk orang tua kamu, bukan untuk guru kamu, bahkan bukan buat Kanova dan Kak Vika, nggak ada sama sekali kaitannya, tapi adalah untuk diri kamu sendiri. Karena yang ngerasain masa depan cerah adalah diri kita. Yang ngerasain buruknya juga diri kita sendiri. Jadi milih yang mana nih? Mau masa depan yang buruk atau yang cemerlang? Tentu cemerlang. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengubah perilaku negatif jadi perilaku yang positif. Nggak perlu buru-buru. Semua bertahap. Dan bisa minta bimbingan guru BK, insya Allah. Dan perspektif guru, wali murid, kita nggak pernah tahu. Ini kan, wali murid, guru. Kurang Kak Vika kan guru BK nih, Kak. Jadi Kak Vika juga insya Allah ngerasain apa yang dirasakan oleh para guru. Kita nggak pernah tahu anak di rumah seperti apa. Kita nggak pernah tahu interaksi dia dengan orang tuanya seperti apa. Even kita tahu ketika ketika orang tua dengan anak datang waktu ngambil raport, entah raport bayang atau raport biasa, kita komunikasi itu kan hanya sebentar saja ya, paling cuma beberapa menit atau beberapa jam. Tapi kita nggak pernah tahu anak kita di rumah seperti apa. Maka yuk kita bantu anak kita untuk kita berikan kenyamanan. Kalau mereka nggak dapat di rumah, maka dapatlah dari kita. Mungkin berat ya, Bapak Ibu guru sebagai pendidik, kita harus banyak banget ratusan anak, lalu kita kasih perhatian sama itu pasti berat. Namun minimal dengan kita berbaik sangka sama banyak orang, makanya dulu aku suka mikir kan, Nova, kenapa ya kok Tuhan, aku sebagai seorang Muslim, Allah memerintahkan untuk kita berprasangka baik, bukan berprasangka buruk. Ternyata ketika kita berprasangka buruk, itu sesuai dengan teori psikologi, hati kita bakal buruk, pikiran kita bakal buruk, perilaku kita buruk. Akhirnya yang buruk siapa? Diri kita. Tapi kalau kita berprasangka baik, misalkan, oh anakku adiksi games nih di sekolah, oh iya, dia tuh main games mulu kalau pelajaranku. Tapi kita dengan berprasangka baik, kita mendekatkan kepada dia, kita ajak ngobrol dia, kita menganggap netral ke dia, akhirnya ketika dia merasa anak murid kita ada perhatian dari guru, mungkin siapa tahu itu adalah langkah awal untuk dia berubah menjadi lebih baik. Seperti itu kan, Nova, insya Allah. Memang berat menjadi wali murid, memang berat menjadi seorang pendidik, memang berat juga menjadi seorang diri sendiri, seorang manusia, namun percayalah, kalau Tuhan memberikan hal yang berat dalam hidup kita, itu artinya Tuhan percaya kita bisa melewatinya dan mudah-mudahan menaikkan derajat kita. Amin, insya Allah. Tapi kembalikan kepada Kanova. Semoga jadi amal jariah untuk kita semua. Baik, terima kasih jawabannya Kak Vika. Terima kasih untuk Bapak wali murid, Bapak atau Ibu wali murid yang sudah bertanya tadi. Baik. Selanjutnya kita masih ada waktu. Tadi kita mulainya agak mundur maksudnya. Jadi waktunya saya mundurin juga waktu selesainya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu wali murid atau Bapak Ibu guru ataupun teman-teman yang ingin bertanya sama Kak Vika, dipersilahkan. Oke, boleh langsung open mic-nya. Oke, baik. Tadi Kak Vika di materinya Kak Vika ada mencantumkan untuk konsul ya Kak Vika ya.
Ya, betul. Sama psikolog, Kak, gratis. Tapi tentunya namanya gratis itu banyak banget peminatnya ya. Jadi singkatnya Bapak Ibu nanti boleh minta PDF saya, ntar ada nomor di sana. Ada juga yang harganya murah. Tapi kalau misalkan mau yang gratis tuh seperti di Puskesmas ya Bapak Ibu ya. Puskesmas Tebet, Puskesmas Mampang tuh yang paling bagus tuh dua tuh. Boleh disamperin. Dulu sempat ada program gratis nih Kak, kalau misalkan ternyata nanti berbayar, sekalipun itu berbayar juga nggak akan mahal. Tahu aku cuman entah 7.000, entah 30.000. Kalau swasta, ke psikolog jujur aja tuh lumayan, 7,5 sampai 1 juta sekali sesi. Itu cuma 1 jam, maka dari itu boleh kita gunakan, manfaatkan program dari pemerintah, bahkan ada yang gratis Kak dari Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ya, dari Kak Vika sudah share, kemudian Kak Vika pernah kerja di sana di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan KTP masing-masing. Silakan kunjungi Puspaga. Betul Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Vika untuk informasinya. Baik. Ada yang ingin bertanya secara langsung atau di kolom chat boleh? Dengan senang hati, Nak. Oke, tidak ada? Oke, izin mungkin dari Pak Harsal, ada yang ingin disampaikan Pak Harsal, izin? Ya Mbak, cukup dari saya. Halo Pak Arsal, salam kenal Pak. Halo Mbak. Masya Allah, semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Amin, sama-sama. Masya Allah. Luar biasa. Ini ramai banget loh anaknya Pak Harsal dan Bapak Ibu semua nih. Sedang fokus ya, Kak Nova ya, rame-rame semua. Alhamdulillah. Oke, baik kalau begitu. Izin saya melanjutkan, Pak Harsal, kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya, saya izin untuk melanjutkan. Terima kasih untuk Kak Vika untuk hari ini. Terima kasih ilmunya Kak Vika. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Vika insya Allah bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang join pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Izin saya tutup sesi tanya jawabnya Bapak Ibu. Oke. Oh, ada yang nanya, boleh Kak? Boleh, izin ya teman-teman dan Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi. Boleh, boleh. Oke, baik. Izin saya bacakan Kak Vika. Apa perbedaan tes IQ dan tes psikotes, Kak Vika? Izin, Kak. Boleh langsung dijawab, Kak Vika. Terima kasih banget. Terima kasih Kak Nova, terima kasih Wali Murid Damarko kelas 10-5. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu dari Wali Murid Damarko. Bismillah, psikotes itu adalah alat ukur psikologi. Seperti kalau di kedokteran ada stetoskop, ada MRI, ada tes suhu, ada misalkan tes darah, itu kan banyak alatnya ya Bapak Ibu dan adik-adikku, anak-anakku. Nah kalau di psikolog, ada namanya psikotes, yaitu adalah alat ukur psikologi. Jadi itu adalah alat tempurnya para psikolog untuk ngebantu bagi yang konsul. Karena untuk alat tes psikolog ini akan mempermudah kita lebih memilih kita. Seperti kita punya tes suhu nih, punya alat pengukur suhu, itu kita akan lebih mudah tahu nih, cuman dalam semenit kita tahu, oh suhu badanku lagi tinggi nih, 39 derajat. Wah udah mau 40, yaudah kita ke dokter ya, kita di rumah sakit ya. Sama juga kayak psikologi. Jadi kita nggak perlu lama-lama cari tahu diri kita kayak gimana, tapi udah tahu nih hasilnya apa, karena lebih cepat untuk mengetahuinya. Itulah fungsi dari psikotes. Sama seperti alat ukur pengukur suhu tersebut. Coba kita pikirkan, kita nggak punya alat pengukur suhu, kita cuma nimbang-nimbang pakai tangan gitu. Oh ya, aku kayaknya panas nih, panas tinggi. Terus kita anggap, oh udahlah, nggak apa-apa lah, nggak terlalu panas tinggi. Ternyata panas kita udah 40 derajat nih Kak Nova, karena kita nggak punya alat ukurnya gitu. Pas kita datang ke rumah sakit, ternyata 40 derajat, wah udah harus banget ditanganin. Dan jadi telat nanganinnya gara-gara kita nggak aware. Nah sama juga kayak mental, kita butuh alat ukur untuk ngebantu diri kita. Alat ukur untuk ngebantu diri kita agar terwujud lebih cepat kita mengenal diri kita. Nah, kalau untuk psikotes ini,
psikotes itu ada yang namanya projective test dan non-projective test. Bedanya apa sih, Kak Vika? Kalau projective test, yaitu adalah alat ukur psikologi yang teman-teman mungkin pernah coba ya, seperti menggambar, buat pohon, buat orang, itu adalah projective test. Itu biasanya dilakukan oleh psikolog-psikolog klinis untuk kasus-kasus klinis. Atau kayak teman-teman ada yang mau daftar kerja, itu biasa tuh suruh gambar orang, bla bla bla. Itu juga ada maknanya loh. Yang tahu siapa? Hanya orang-orang psikologi maknanya. Nah, macam satu lagi dari psikotes adalah projective test. Non-projective test. Non-projective test itu adalah ketika seseorang melakukan psikotes menggunakan questionnaire. Yang dilakukan oleh Generasi Cerdas Indonesia, GCI, menggunakan questionnaire. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dijawab itu semestinya kita paham dan kita yakin dalam menjawabnya. Kalau kita nggak paham sama diri kita, kalau kita nggak yakin sama jawaban yang kita pilih, makanya nggak heran hasil psikotesnya itu nggak benar. Maka dari itu coba tanyakan ke dalam diri nih, anak-anakku kemarin pas psikotes GCI, udah yakin belum isinya? Udah bener belum? Karena kalau misalnya kitanya nggak yakin, hasilnya bisa beda loh. Nggak cuma GCI, biro psikologi lain pun sama. Kalau ada klien ya, tes psikotes, tapi jawabnya nggak yakin, pas konseling kok beda hasilnya. Ya karena dia ngejawabnya tuh nggak yakin. Maka itu butuh, gimana caranya untuk meyakinkan diri? Jawabannya adalah kita kenali diri kita. Kita kenali diri kita. Gimana cara untuk kita mengenali diri kita? Caranya adalah kita perbanyak aktivitas. Contoh, Kak Vika nggak akan, oh ya Kak, karakter Dawis ya Kak? Betul Kak Vika, baik. Dan terakhir Kak, jadi oke, siap. IQ itu masuk ke psikotes macamnya non-projective test karena menggunakan questionnaire. Seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Vika. Terima kasih penjelasannya. Baik, izin saya menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Rianti. Untuk konsul, saya sudah mengirimkan materi dari Kak Vika, materi PDF-nya kepada Pak Harsel. Di situ ada kontaknya. Mungkin nanti Pak Harsel izin boleh di-share ke Bapak Ibu wali murid atau ke siswanya ya Pak ya, izin. Di situ sudah ada nomor kontaknya. Oke, baik. Bapak Ibu izin banget, ini saya waktu kita sudah habis bersama Kak Vika. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa konsul lagi bersama Kak Vika melalui kontak yang tertera. Terima kasih banyak Kak Vika. Oke, izin sudah terdengar Kak? Apa Kak? Izin, aman ya Kak suara saya? Aman Kak. Oke, baik, saya izin melanjutkan. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Vika untuk sharing hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman yang join hari ini dan Bapak Ibu wali murid. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya bekerja. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan tak lupa pula Bapak Ibu guru wali kelas SMA 50 Jakarta. Terima kasih banyak sudah mendampingi kegiatan pada hari ini. Izin sebelum saya tutup, boleh kita foto bareng dulu Bapak Ibu? Boleh untuk on cam? Boleh untuk on cam sebentar Bapak Ibu untuk pengambilan sesi dokumentasi. Baik. Ditunggu Bapak Ibu yang lain. Kalau kata Bapak atau Ibu Walmur, saya sangat terbantu sekali dengan ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Karena kalau offline belum tentu bisa datang ya Pak ya. Benar Kak, Masya Allah. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah on cam. Izin saya pandu, saya hitung mundur. Boleh berikan senyum terbaiknya siang hari ini Bapak Ibu. 3, 2, 1. Izin mohon ditahan karena kita ada 4 slide. Saya tidak tahu nih Bapak Ibu ada di slide yang mana. Setiap laptop beda-beda ya Bapak Ibu ya. Setiap device. Oke, baik. Izin sebentar. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, kalau begitu izin Pak Arsel sebelum saya tutup. tutup. Tadi Pak Arsel ada yang ingin disampaikan lagi?
Oke, baik, aman berarti kalau tidak. Oke, aman ya Pak ya? Oke, baik, saya izin lanjutkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu untuk kita semua. Izin, mari sama-sama kita tutup kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak Ibu, saya Jelasannya, penguatannya luar biasa. Terima kasih. Bu, orang tua. Selalu Bapak. Terima kasih Bu GCI. baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya Nova, mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dan perbuatan selalu memandu kegiatan hari ini. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Salam cerdas, antusias dari generasi yang cerdas Indonesia. Izin saya tutup Zoom meeting ini. Terima kasih.